Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, teman-teman, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, hari ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum jelang Ramadan. Mudah-mudahan lepas lebaran nanti Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang kembali duduk di majelis-majelis ilmu yang semacam ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu sekalian saya muliakan, di kesempatan kali ini kita akan membahas seperti mana yang sudah kita jadwalkan ya, ketika tangan dan kaki jadi saksi. Artinya adalah dosa-dosa tangan kaki yang perlu kita hindari. Sesudah kemarin kita sudah membahas dosanya mata, dosanya telinga, dosanya lisan kita ya, dosanya perut, dosanya farji, kan begitu ya. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dosanya tangan dan kaki. Jadi sekalian, selain itu juga kita akan membahas sedikit mengenai persiapan kita menuju bulan suci Ramadan. Dan karena banyak pembahasannya, kita langsung mulai aja dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ilmu bermanfaat bagi kita sekalian, ilmu yang tidak hanya dengar dengan telinga kita yang kanan keluar dari telinga yang kiri, akan tetapi ilmu yang kita dengarkan dengan kedua telinga kita simak dengan pikiran kita, kemudian menjadi cahaya kita letakkan di dalam hati kita, memandu kita melewati segala macam hal yang datang dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, insyaallah. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa dawabih wa husnul khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seluruh anggota tubuh kita yang kita gunakan setiap hari di atas muka bumi ini, kelak nanti di hari akhirat akan dimintai persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita akan ditanya, dipakai buat apa aja. Telinga kita akan ditanya, dipakai buat apa aja. Lisan kita bakal ditanya, dipakai buat apa aja. Dan kayaknya pertanyaan lisan yang paling panjang ya, kira-kiranya iya enggak? Karena katanya perempuan punya 20.000 kata tiap hari, di saat laki-laki hanya punya sekitar 7.000 kata aja tiap hari. Ya, jadi kalau kita ngomel-ngomel sama suami kita bilang, "Bang, habisin jatah." Sehingga sekalian yang saya muliakan, tangan kaki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemana selama ini ia pergi, tentang untuk apa selama ini kita gerakkan tangan kita. Maka untuk hari yang seperti itu pantaslah jika kita bersiap-siap dari sejak sekarang ini untuk menghindarkan diri dari pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang akan memberatkan langkah-langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangkan kita untuk dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau benar jawaban anggota tubuh kita, maka mata kita akan diizinkan untuk memandang pada Allah dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar jawaban-jawaban yang disampaikan oleh telinga kita akan mendengar ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aku
aku telah ridha kepada kalian semua. Kita akan dengar jawaban dari salamnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengakuan beliau, antum ummati, kalian semua adalah umatku. Jika benar jawaban dari lisan-lisan kita, maka lisan-lisan kita ini akan berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ridha kepadamu ya Allah. Kita akan mengucap salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika benar tangan dan kaki kita dengan jawaban-jawaban yang akan kita berikan kelak di hari akhirat nanti, saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka tangan kita akan menjadi salah satu dari yang kelak diizinkan Allah memetik buah-buahan surga. Tangan kita akan menjadi salah satu di antara tangan yang akan diizinkan untuk bermusafahah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jika benar jawaban dari kaki-kaki kita pada saat kita ditanyakan kelak di hari akhirat nanti, kaki kita akan menjadi kaki-kaki yang selamat ketika lewat Siratal Mustaqim, dan kelak pula akan menjadi kaki yang digiring di belakang bagindanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seindah-indah kaki yang pernah ada di atas muka bumi ini insyaallah. Sehingga sekalian saya muliakan, maka jauhi dosa-dosanya. Apa aja sih dosa-dosanya tangan? Yuk kita perhatikan. Mulai tangan dulu ya. Dosanya tangan, salah satunya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tatfiful kail. Apa tuh tatfiful kail? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata Allah, celakalah para mutaffifin, celakalah para tangan-tangan yang curang. Apa itu tangan-tangan yang curang ya Allah? Tangan yang kalau dia nimbang buat orang lain dia kurangin, kalau dia nimbang buat dirinya sendiri dia lebihin. Tahu ya kita ya, kalau nimbang buat orang lain berarti dia tujuan, dia kurangin timbangannya. Kalau dia nimbang buat dirinya sendiri, artinya dia beli, malah dilebihin timbangannya. Hati-hati nih emak-emak yang tukang belanja cabai rawit. Ya Allah, orangnya udah nimbangin, pas orangnya meleng kita masukin aja. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya Allah, jangan dikira remeh teman-teman saudaraku sekalian. Jangan dikira kecil saudaraku sekalian. Bahkan umatnya Nabi, siapa tuh? Nabi Syuaib ya. Umatnya Nabi Syuaib Allah hancurkan mereka hanya karena urusan mengurangi timbangan. Maka berhati-hatilah terhadap hal-hal yang seperti ini. Termasuk timbangan juga, termasuk meteran juga. Bagian jualan kain hitungannya kan gak pakai timbangan, pakai meteran. Nah itu, kalau dia meterin buat orang lain dia kurangin, kalau dia meterin buat dirinya sendiri dia lebihin. Kalau dia beli dilebihin tuh ininya, meterannya. Nah ini saudara sekalian, mesti hati-hati, mesti hati-hati, mesti hati-hati. Ada dulu orang di zamannya Nabi Allah Imam Malik bin Anas alaihi ridwanullah. Orang meninggal dunia di saat sakaratul maut, ditalqin keluarganya kalimat la ilaha illallah, nggak bisa nyebut. Tiap kali dibilang la ilaha illallah, timbangan. La ilaha illallah, timbangan. La ilaha illallah, timbangan. Didatangkan Imam Malik, sian nih bapak kita, katanya gitu. Imam Malik datang. Oh pedagang nih ya? Iya betul Imam. Sini ambil timbangannya. Diambil timbangannya, dipecahin depan-depan dia. Timbangan tersebut dihancurin depan-depan dia oleh Imam Malik. Habis saya coba talqin lagi, nggak bisa juga. Timbangan sampai meninggal dunia, lisannya keluh untuk berucap kalimat la ilaha illallah. Dosa tersebut menjadi penghalang antara dia dengan kalimat la ilaha illallah. Saudara sekalian yang saya muliakan, Imam Malik nanya, oh ini tukang kurangin timbangan ya? Anaknya bilang, sengaja kurangin sih enggak.
sengaja ngurangin, enggak. Akan tetapi dia kalau pagi bersihin tokonya, semua bagian toko dibersihin, termasuk timbangannya dibersihin, kecuali tempat buat naruh barangnya nggak dibersihin. Lumayan daki-daki yang nempel. Saudaraku sekalian, berapa banyak daki-daki yang nempel di dalam neraca timbangan tersebut. Akan tetapi niat dia untuk berbuat pengurangan terhadap umat Islam, nipu terhadap umat Islam, meskipun hanya sesedikit itu merupakan hal yang tidak kecil di mata Allah. Tidak kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini perlu untuk kita lihatin nih, jangan sampai kita jadi orang-orang yang mengurangi haknya orang lain dari diri kita sekalian. Itu satu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang berikutnya, khianat terhadap amanatnya orang. Khianat terhadap amanat. Ini banyak banget yang dianggap tidak seberapa, padahal ianya begitu besar dosanya, begitu besar hukumannya, begitu besar masalahnya di hadapan Allah SWT. Amanat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang kerja di kantoran, barang-barangnya kantor tuh amanat. Barang-barangnya kantor adalah amanat. Kantornya tinggal beliin staples mulu, gara-gara staplesnya tinggal dipulangin mulu ke rumah. Ada yang begitu? Ya Allah, pinjem dibawa pulang tapi nggak dibalikin. Itu bawa pulang aja, namanya tadyi'ul amanah, namanya menyia-nyiakan amanah. Saudaraku sekalian saya muliakan, apapun yang diamanatin, baik diamanatin oleh bos di kantor ataupun diamanatin oleh suami di rumah. Saudaraku sekalian, uang belanja yang dikasih sama suami kita, kalau dia bilang nih buat belanja tiap harinya. Saudaraku sekalian saya muliakan, uang belanja yang diberikan oleh suami kita di rumah. Nah ya, kalau misalnya gitu, kasih belanjaannya setiap hari, seharinya 50.000 misalnya gitu. Jangan kemudian cuma beliin tempe, tahu, gitu kan. Sisanya kemudian lumayanan buat nabung beli baju baru buat lebaran. Oh, Ustazah tahu? Ya, tahu lah. Saya salah satunya. Enggak. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu namanya tadyi'ul amanah. Namanya menyia-nyiakan amanah. Sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati teman-teman sekalian. Tenang aja, urusan rezeki itu Allah yang udah ngatur kok. Kita rapi urusan keuangan dengan suami kita. Kan begitu ya? Rapi semuanya, jangan ada yang kita ikutan makan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nanti waktunya lebaran insya Allah ada aja tuh suaminya bilang alhamdulillah dapat rezeki banyak lah. Saya kepengen banget ngasih kamu baju yang bagusan. Gitu ya? Tenang aja saudaraku sekalian, yang ngatur urusan rezeki itu cuma satu, namanya Allah. Kalau kamu jagain amanah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang lain. Tapi begitu kita maunya sama yang haram-haram, Allah akan halangkan kita dari rezeki yang halal. Ingat kan teori rezekinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Katanya Sayyidina Ali, kamu terburu-buru sih, makanya rezeki yang halal seharusnya datang dalam keadaan haram. Kalau kita terburu-buru, rizki yang seharusnya datang dalam keadaan halal akan datang dalam keadaan haram. Tahu kan ceritanya? Minta titipin ibu-ibu ini suka pada lupaan. Sayyidina Ali mau masuk ke sebuah rumah, takut keledainya, kemudian lari minta tolong orang buat pegangin. Di dalam rumah Sayyidina Ali rogoh-rogoh kantong, kelihatan duit 5 dirham.
Kata Sayyidina Ali, dah saya mau kasihin tuh buat orang yang pegangin tali keledai tali keledai saya. Dia bilang tali kekang keledai saya. Sian dia udah bantuin saya buat pegangin tali keledainya. 5 dirham. Niat Sayyidina Ali mau ngasih tuh orang. Begitu keluar keledainya nggak ada. Keledainya kabur. Nggak lama kemudian ada orang bawain keledainya. Tuan, ini keledaimu ya? Kata Sayyidina Ali, iya bener. Ya ampun, tali ikat keledainya kagak ada. Susah nih saya buat ininya, nyetirnya gitu ya. Kalau nggak ada tali kekang keledai, boleh dong kamu cariin dulu ke pasar. Dikasihlah uang 5 dirham tersebut kepada orang itu. Jadi rupa-rupanya yang tadi pegang keledainya Sayyidina Ali, dia kabur dan kemudian dia curi tali ikat keledainya. Kan gitu ceritanya. Orang itu pergi ke pasar buat nyariin tali ikat keledainya, buat nyariin tali keledai gitu. Toko-toko udah pada tutup, tapi dia kemudian dapat ada orang jualan tali keledai yang dia itulah yang tadi nyuri Sayyidina Ali. Berapa bang dijual? Udah deh, harga inian aja 5 dinar boleh deh. Dibelilah sama dia 5 dinar. Pulang dia. Kata Sayyidina Ali, ini dia yang hilang. Yang jual kayak apaan orangnya? Begini-begini. Tuh dia yang tadi pegangin tali keledaiannya. Ya Allah, emang duit jatahnya dia. Andai dia mau sabar, akan datang uangnya dalam keadaan halal. Tapi karena dia terburu-buru, datanglah rizkinya dalam keadaan haram. Itu teori rizki, teman-teman sekalian. Jangan pernah mau terburu-buru. Urusan rizki, datang rizkimu dalam keadaan haram. Orang nyuri, orang korupsi, orang ngambil uangnya kantor, orang tidak jalankan amanat, uang yang diberikannya, ada arisan dipegangin sama dia, ditilep dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang terburu-buru urusan rezeki. Andai dia mau menunggu lebih lama lagi, dengan dia menjalankan amanat tersebut, akan datang rezeki kepadanya dalam keadaan halal. Maka jangan pernah mau menyia-nyiakan amanat. Jelas ya, Bu ya? Jelas ya? Jadi gimana nih? Ntar kalau dapat uang belanja dari suami, Insya Allah. Salah satu dari Insya Allah apa nih? Amanat ya, Insya Allah amanat. Ya Allah, jangan insya Allah apa? Beliin tempe tahu doang. Saudara sekalian, saya muliakan. Yang berikutnya, salah satu dari dosa-dosanya tangan adalah asirgah. Waduh, ini berat benar. Asirgah, apa itu sirgah? Mencuri. Itu namanya sirqah, gitu ya. Mencuri itu ya mencuri, mengambil hak milik orang lain tanpa keridhaan dari orang tersebut. Ini nih bentuk ketergesa-gesaan seperti yang tadi saya sampaikan dalam kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu mau menunggu lebih lama, lebih sabar, akan datang rizki dalam keadaan halal. Jangan kepengenan sama yang orang lain punya. Ibu-ibu sekalian, jangan kepengenan sama yang dipunya oleh orang lain. Ini bahaya. Yang bahaya tuh orang miskin kepengen kaya. Bukan orang kaya yang emang kaya. Bukan pula orang miskin merasa miskin. Yang bahaya orang miskin kepengen kaya. Wah, coba ya, saya punya ini, saya bakalan begini. Apalagi kalau bakalan begininya gini. Coba ya, saya punya harta yang banyak, saya bahkan pergi ke luar negeri nonton konsernya artis-artis. Sehingga sekalian yang saya muliakan, subhanallah, di hari akhirat ada catatan nonton konser artis. Padahal ini gak pernah pergi. Ya Allah, saya gak pernah pergi. Tapi kamu kepengen. Waduh, serem bener. Udah gak ikut-ikutan menikmatinya, ternyata kita dihisab atasnya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Karena niat itu tadi ya. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in
Gimana, Wak? Setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, apalagi kalau kemudian keinginannya untuk punya lebih dari apa yang sudah Allah berikan padanya membuat dia berani-berani ngambil hartanya si fulan, nilep hartanya si fulan. Oh, apalagi kalau kemudian pejabat ngambil hartanya rakyat. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu, teman-teman sekalian, termasuk dari jenis mencuri adalah mengambil ucapan-ucapan orang tanpa menyebutkan referensinya. Ini kalau orangnya merasa dicuri idenya, merasa dicuri ucapannya, ini boleh dikurangin nggak mic-nya biar nggak dengung? Mengurangi kemerduan suara saya. Allah, kayak nggak terima amat ya saya dibilang merdu. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, apa tadi udah lupa? Mencuri hak milik, hak cipta namanya ya. Mencuri hak cipta. Ustazah, kalau misalnya ada orang nih desain baju, gitu ya, bajunya udah dijual, boleh nggak kita contoh? Nggak apa-apa, karena memang sudah jadi, ya sudah ini gitu, udah keluar. Tapi kalau masih baru jadi ide, gitu ya, masih baru jadi ide, itu hukumnya adalah mencuri. Misalnya ada satu orang gitu nemu laptop orang, misalnya gitu ya. Kemudian ada di situ model-model baju, saya contoh yang punya laptop itu ternyata desainer. Sebelum dibalikin tuh laptop diambil dulu misalnya model-model baju yang ada di laptop tersebut. Itu namanya mencuri. Tapi kalau udah jadi baju dipakai sama orang, nah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu namanya bukan mencuri ide, udah jadi kok idenya ya. Namanya itu mendapat inspirasi. Nggak jadi masalah kalau kayak begitu. Jelas ya teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi kalau ada hak ciptanya, mau itu berupa karya, misalnya berupa apapun, maaf teman-teman sekalian, saya punya buku Bidadari Bumi, misal nih ya, misal. Kemudian ada orang cetak ulang, dijual, bajakan namanya. Itu termasuk nyuri apa bukan? Nyuri. Itu namanya nyuri, sekalian. Karena nggak ada hak yang kembali kepada orang tersebut, penulisnya tersebut. Hati-hati kalau orangnya nggak ridho, jangan masalah, gitu ya. Makanya teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini saya nggak lagi bicara tentang saya ridho apa nggak ridho ya. Kalau orangnya itu nggak ridho, gitu maksud saya. Sayanya ridho apa nggak, urusan saya. Saya takut ntar kalau saya bilang ridho, pada ngebajak lagi. Ya Allah. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, itu bagian dari pencurian terhadap hak cipta, dan itu hukumnya adalah haram. Itu hukumnya adalah haram. Kecuali kalau orangnya telah mengikhlaskannya. Misalnya rekaman saya ini kan ada nih, ini ada live streamingnya ya. Jadi bagi teman-teman yang besok-besok kangen sama saya kali-kali di bulan Ramadan nanti kok kayaknya lama nggak ketemu gitu. Misalnya terus pengen dengerin kajian lagi, atau misalnya ada doa yang saya ajarin lupa doanya apaan, nih ada nih di kajian yang tanggal sekian. Nah itu silahkan buka di Facebook Alim Idrus fanpage. Nah itu bisa tuh tanggalnya berapa nanti didengarkan. Jadi sekalian, itu yang saya taruh di sana umum. Artinya kalau ada orang kemudian download gitu ya, disebarkan, nggak apa-apa, silahkan aja. Nah kalau udah seperti itu berarti nggak ada hak ciptanya, nggak ada ininya, apa sih namanya itu? Betul ya, hak cipta ya. Nah itu boleh-boleh aja gitu. Jadi kita tahu mana yang iya, mana yang enggak, gitu kan? Nah itu teman-teman sekalian, seperti itu. Termasuk bagian dari tangan nih, dosanya tangan adalah ketika kita mengcopy tulisan orang, kita menganggapnya sebagai tulisan diri kita sendiri, misalnya gitu ya. Kita copy ucapan orang, kita anggapnya sebagai ucapan diri kita sendiri. Hati-hati sekalian yang saya muliakan, termasuk menyebarkan berita hoax yang kita lihat misalnya di
handphone, nggak jelas kejelasannya, kita main share aja. Itu kan yang nge-share tangannya. Ini nanti di hari akhirat ada tangan-tangan yang banyak dihisap nih, terutamanya jempol. Saya nggak ngomong kok ya Allah, gitu kan. Tanya malaikat, tapi ada nih buktinya. Nih, semuanya tersebar. Mana lebih cepet bener ngomongnya ya. Dengan pakai tangan ini. Sekali kopi, pasta, wah udah tersebar kemana-mana. Ya Allah, hati-hati sekali-sekali. Kalau beritanya bagus, beritanya benar, beritanya kemudian dakwah, kamu ikut dapat pahala. Tapi kalau beritanya ternyata kabar nggak benar, atau kemudian ajakan kepada kemaksiatan atau apa, kamu ikut serta dapat dosanya. Hati-hati, sedikit sekalian saya muliakan, hati-hati terhadap ini nih, apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh jempol-jempol kita. Termasuk update status yang nggak perlu, ya Allah. Capek nih update status. Lagi puasa, lapar nih. Ya semua juga tahu. Ya ampun. Puasa mana yang kagak lapar? Segala-gala di update di status kayak orang penting aja. Kayak orang mau tahu gitu. Ya Allah, ya Allah. Inna lillahi wa inna. Apalagi kalau itu bersifat ibadah. Kalau itu bersifat ibadah, saudara ibu sekalian saya muliakan, bahaya. Kalau itu bersifat menjelekkan orang lain, itu juga lebih bahaya lagi. Kan begitu ya? Kalau bersifat ibadah, turun. Andai kamu ikhlas karya, turun dari derajat ibadah yang sir, ibadah yang rahasia, itu nilai pahalanya 70 kali lipat dari ibadah yang zahir. Dari ibadah yang kelihatan, kedengeran, kebaca orang lain. Ya ibadah yang orang lain tahu tuh nilainya 1. Ibadah yang rahasia nilainya 70. Indahnya tahajud. Dia update statusnya jam 3 pagi. Ya Allah, ya Allah. Sehingga sekalian yang asalnya 70 turun mendadak jadi 1 doang pahalanya. Itu kalau ikhlas. Kalau udah kemasukan riya, kemasukan sum'ah, bablas, habis semuanya. Hanya karena ulah dari jempolmu yang sekedar berbicara seperti itu. Kan saya nggak bilang kalau saya tahajud, Ustazah. Ya kalau jam 3 pagi kamu update-nya, orang tahu kalau kamu sedang mengerjakannya. Ya kan daripada ngomong doang nggak ngerjain, Ustazah. Ya bagusan juga ngerjain doang nggak pakai ngomong. Bener nggak? Tapi Ustazah juga suka ngasih tahu fadilahnya tahajud. Nah itu kan siang hari. Ayolah teman-teman sekalian saya muliakan. Kita ngerti-ngerti diri, sayang-sayang diri. Mana yang bisa kita sampaikan, mana yang nggak perlu kita sampaikan. Hati-hati sama ulahnya tangan. Hati-hati sekalian saya muliakan dengan ulahnya tangan. Termasuk dari maksiatnya tangan adalah gosok. Apa itu gosok? Menguasai hak milik orang lain. Hak milik orang lain tanpa ada izinnya. Nih numpang kamar mandi di rumahnya orang, lagi pengajian di rumahnya orang. Rumahnya orangnya bagus nih. Numpang kamar mandi, diizinin sama orangnya kan gitu ya. Begitu masuk dicium-ciumin sampo-nya wangi, sabunnya wangi. Ingat-ingat kemudian, saya belum mandi. Ingat tadi pengajian belum sempat mandi tadi. Dia kemudian mandi. Padahal izinnya, orang kalau izin kamar mandi itu biasanya buat ngapain? Pipis palingan, kan begitu ya? Dia pakai mandi, sampo-nya dipakai, sabunnya dipakai. Itu termasuk dari jenis kemaksiatannya tangan. Saat kita ngambil, saat kita ini, itu namanya ibahah. Ibahah itu kita dipersilahkan untuk berbuat terhadap sesuatu. Gitu maksudnya kayak kita lagi disuguhin itu namanya ibahah. Kita lagi dipersilahkan masuk kamar mandi itu namanya ibahah. Begitu kita ngambil lebih daripada apa yang biasa dimaklumi, maksudnya apa yang biasa dipergunakan, lebih daripada itu kamu harus minta izin. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan kalau nggak minta izin itu termasuk dari jenis
gitu ya. Kalau misalnya habis itu minta izin, ya tergantung orangnya ngizinin dengan ikhlas, dengan ridho apa enggak. Kalau kemudian sabunnya dihabisin, nah itu kan lain lagi urusannya ya. Ya Allah, ayolah miliki jiwa yang aziz. Saudara sekalian, miliki jiwa yang aziz. Aziz itu yang kayak gimana? Yahsabuhumul aghliya min ta'affuf. Sampai dikirain orang yang nggak tahu, dikirain dia kaya, padahal dia sebenarnya miskin. Minat ta'affuf dari jaga diri, punya kehormatan diri, nggak model kepengenan sama yang dipunyain orang. Itu namanya aziz. Saudariku sekalian saya muliakan, yang paling sering nih, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, saya memang sengaja melakukannya. Hadir pengajian, di depan-depan tempatnya ustazah, kue macem-macem banget. Dia nih sepanjang ustazahnya nyampein lirik-lirik. Sehingga sekalian saya melihatkan itu ditujukannya buat yang di depan. Kita nggak masuk sebenarnya. Misalnya, ya Bu ya. Habis gitu kemudian begitu pengajian bubar, kemudian tuh ya Allah Bu, mending kalau kamu tuh ngambil yang memang sepantasnya. Kue satu, gitu kan ya? Buah satu, misalnya gitu. Yang emang sepantasnya, ini kagak, buka tas gue. Mohon maaf, saya pernah lihat. Hal yang seperti ini loh, nggak keren banget sih Bu. Ya Allah. Dan yang lebih menyedihkan saya adalah bahwa di rumahnya belum tentu kemakan. Ini yang bilang iya ngerasa apa enggak? Jangan sudah bener. Pas besoknya dibuka tas kok baunya nggak enak ya? Ada pastel. Lengkap sama cabenya udah 2 hari. Ya Allah. Andai kamu tidak ikut berebutnya, diambil sama orang lain, kemakan, kan bagus. Itu ibu-ibu sekalian, jangan dikira nggak dosa. Itu dosa. Namanya ghasab. Menguasai hak milik orang lain tanpa seizin dia, tapi bukan mencuri. Dan para ulama mengatakan ghasab ini lebih berbahaya daripada mencuri. Kenapa? Kalau mencuri orangnya berasa salah. Kalau ghasab orangnya jarang-jarang merasa berdosa. Betul nggak? Dia nggak merasa berbuat dosa gitu, kayak main ambil aja kan gitu. Sehingga sekalian termasuk ghasab. Nih dengerin, ini juga banyak. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, saya sengaja. Biar kita tuh punya jiwa yang aziz gitu ya. Nih saya kasih tahu. Lagi pengajian kayak begini. Tahu-tahu suaminya ada urusan-urusan mendadak. Suaminya kemudian telepon, kemudian bilang, kamu keluar dong, saya malu nih mau masuk. Kunci rumah ketinggalan ke bawah sama kamu, kayaknya saya nggak bisa masuk kamar, saya nggak bisa masuk rumah. Misal ya, iya bang, saya keluar, gitu ya, iya mas saya keluar. Keluar, pas keluar nyari sendal, mana tahu ya. Ya udah dah, sendal siapa aja. Ada yang suka gitu. Kamu merasa bersalah nggak ketika melakukannya? Enggak. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita pakai. Habis selesai kita pakai, kita taruh di tempat yang sembarangan aja, enggak di tempat yang awal di mana dia ngambil. Saudaraku sekalian saya muliakan, dia pakai ditaruh di mana gitu. Siang punya nyari salah mati. Taruhnya di sini kok. Ya hilang dah sendal saya. Nenek pula nggak pakai sendal. Sedih benar. Ulah siapa tuh? Itu
dia. Itu namanya ghasab. Kalau dibalikin lagi ke tempatnya, belum tentu orangnya riba juga, teman-teman saudara sekalian. Dan itu dia bikin masalah, bahaya, dosa. Jadi saudara sekalian, gimana Ustazah kalau kejadiannya kayak gitu? Pilihannya, kamu cari sendal kamu sehingga kamu pakai sendal kamu, itu satu. Atau mendingan gak pakai sendal, nyekermen. Kan gitu ya. Itu, jadi jauh lebih baik gak pakai sendal, aman, gak bikin dosa gitu. Jadi saudara sekalian, kita tahulah mana hal-hal yang boleh kita lakukan, mana yang tidak. Jadilah aziz, jadilah afif ya. Jadilah orang mulia dengan jiwa-jiwa yang mulia. Sehingga melihat orang rebut-rebutan gitu, apaan sih? Ya, apaan sih? Saya udah tahu hukumnya. Gitu ya. Beneran sebenarnya, jangan gitu juga. Itu maksudnya kita tahu bahwa itu adalah perkara yang tidak boleh. Ibahah itu hanya buat kita dengan yang sudah dimaklumi aja. Ustazah, orangnya emang bagi-bagiin buat semua jamaah. Ya udah ambil seininya. Kalau udah di tangan kita, itu jadi hak milik kita. Kalau emang diberikan kepada kita, gitu. Saudara sekalian, sehingga tangan kita nggak kebanyakan bikin dosa. Hal lain dari dosanya tangan, teman-teman saudara sekalian, saya muliakan. Nih, ada apa enggak ya? Mudah-mudahan nggak ada. Saya berharapnya nih Jakarta nih jadiin perempuan-perempuannya, terutama yang biasa ngaji-ngaji gitu ya, semuanya jadi perempuan-perempuan yang solehah, perempuan yang menjaga diri, perempuan yang tahu apa yang harus dilakukan di waktu yang kapan dengan cara yang paling tepat. Saudara sekalian yang saya muliakan, jangan mau salaman sama laki-laki. Masih iya apa enggak? Kenceng bener ngakunya. Yuk kita pikirin, kebanyakan dosa. Takutnya gini loh teman-teman sekalian, takutnya tangan yang biasa bersalaman sama laki-laki yang bukan mahramnya, bukan bapaknya, bukan saudaranya, bukan ponakannya, gitu ya. Tentu saja bukan suaminya, bukan anaknya. Saudara sekalian, takutnya nanti di hari akhirat Nabi pas kita mau salaman, enggak dah, tangannya kotor. Ya, tanganmu terbiasa kamu gunakan untuk bersalaman dengan yang bukan mahram. Ustazah, saya tuh kalau salaman aja, nggak pakai rasa. Tahu saya, tahu siapa juga yang nuduh pakai rasa. Enggak, saya nggak nuduh teman-teman saya sekalian. Kamu nggak pakai rasa, yang lawannya belum tentu. Kan begitu ya? Saya tahu juga Ustazah, dia juga nggak pakai rasa apa-apa. Saudara sekalian yang saya muliakan, setannya kemudian. Karena tuh kalau udah ngerjain yang haram, yang akan hadir adalah setan. Makanya saudara sekalian, dah lebih baik jaga-jaga diri, jaga-jaga hati. Lebih baik jaga-jaga hati. Kalau bukan kita yang jaga, nggak ada lagian. Meskipun andai kedua-duanya sama-sama nggak punya rasa hati apa-apa pun, juga tetap pekerjaan haram hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Nabi Muhammad bilang, la an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabu ilayya min an yaltamis jilda ajnabiyya la tahillu li. Kata Nabi Muhammad, mendingan saya dihadapin sama orang bawain saya api daripada kulit saya harus bersentuhan dengan kulit perempuan yang tidak halal bagi saya. Tuh. Nabi Muhammad alaihissalam ngajarin kita untuk memiliki kemuliaan, penjagaan diri, rasa malu. Mudah-mudahan bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad alaihissalam yang setia insyaallah. Nabi Bu, untuk urusan baiat. Nah ini, kalau ada ibu bilang, Ustazah, gurunya anak-anak saya kan gak enak, kesantunan, kesopanan saya. Soalnya saya lagi mau ngambil rapotnya gitu. Kalau misalnya saya nggak salaman tuh rasanya kayak nggak santun, nggak hormat gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, kepentinganmu ngambil rapot mana yang lebih besar dibandingkan kepentingannya Nabi Muhammad membaiat sahabat-sahabatnya. Lagi awal-awal Islam,
Lagi Islam benar-benar gencar. Datang beberapa orang perempuan, kami beriman padamu ya Rasulullah. Kami akan sumpah setia padamu wahai Rasul. Kami akan membela engkau wahai Rasulullah dengan apapun yang kami punya. Nabi terhadap yang laki-laki, sini, kata Nabi, pegang tangan saya, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ubayyuka ya Rasulullah. Saya membaiatmu wahai Rasulullah untuk saya setia menjalankan agama ini. Sama yang laki-laki, ibu, menurutmu kekuatan tangan Nabi untuk bisa dialirkan kepada orang tersebut tidakkah membuat orang itu menjadi bernilai tinggi, keimanannya luar biasa? Ketika datang yang perempuan, nah gimana nih? Salaman? Enggak salaman? Nabi enggak salaman. Awal-awal Islam itu padahal belum banyak syariat padahal, tapi Nabi menjaga diri, teman-teman saya sekalian. Diulurkannya surban. Kata Nabi, peganglah ujung surban itu. Dipegang sahabat perempuan. Nabi pegang ujung satunya lagi. Ucapkanlah, labbaik Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman saya sekalian, pada masa tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apalagi mengucapkan aku membaiatmu wahai Rasul untuk setia menjalankan agama ini, taruhannya pedang di leher, taruhannya nyawa yang melayang. Sampai mereka sembunyi-sembunyi, bahkan pelan-pelan, seolah dinding pun mendengar, dari takutnya pada masa tersebut. Itu Nabi segitunya, nggak pakai jabat tangan. Nabi nggak bilang nih urusan penting nih, darurat nih gitu, siniin tangannya biar saya bisa mengalirkan kekuatan iman dalam hatimu. Nggak ada, teman-teman sekalian. Nabi pakai uluran surbannya itu. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, masa Nabi baiat aja tetap pakai ngulurin surban? Nah kamu salah santun Ustazah, kalau nggak salaman sini Pak. Jangan malu-maluin. Ayo dah, insya Allah ya. Mulai sekarang kita bakalan jaga, amin. Bakalan jaga insya Allah, amin. Niat mulai hari ini gak mau salaman sama laki-laki yang bukan mahram kita, insya Allah. Insya Allah. Niat dulu, nanti kalau niat Allah bakalan bukain pintu-pintu kemudahan. Jangan kebayang-bayang gimana caranya ya, nggak mau ikutan niat, tak dari dosa. Nggak gitu teman-teman sekalian, apa-apa niat dulu. Mulai hari ini kita nggak akan salaman sama yang bukan mahram kita, insya Allah. Niat ya. Ya itu teman-teman sekalian, musafahah dengan yang bukan mahramnya. Termasuk salah satu dosa-dosanya tangan kita, mukul, nyubit, gewer yang enggak semestinya, yang tidak di tempatnya. Ibu langsung kebayang-bayang, siapa nih yang sering digituin? Lagi pegel sama suaminya, anak yang dijewer. Lagi kesel sama tetangga, anak yang dicubit. Ibu-ibu teman-teman sekalian, itu anakmu loh. Bukannya sasaran panah yang kalau ada apa-apa larinya ke anak. Ada banyak orang-orang tua yang seperti itu. Kesel-kesel sama yang di luaran, pelampiasannya anak. Ya Allah, kesian banget tuh anak. Untung anaknya gak bales. Coba kebayang gak? Anaknya datang pada ibunya, dicubitin ibunya. Nak, mama kenapa? Gak ada mak, saya cuma lagi kesel aja sama teman-teman di sekolah. Ya Allah, ya Allah. Khair insya Allah ya. Yuk teman-teman sekalian saya muliakan, kita belajar untuk bisa idharur rahmah, menyatakan kasih sayang kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita pakai tangan kita untuk segala kebaikan-kebaikan, insya Allah. Kalau ketaatannya apa-apa aja, salah satu ketaatan tangan yang terbesar, sedekah, ya kan? Sedekah itu macam-macam loh, teman-teman sekalian. Sedekah macam-macam. Kita ngasih bukaan puasa nanti sama yang berpuasa, tentu saja itu bagian dari sedekah. Dan itu adalah pahala yang antik, pahala yang unik, pahala yang kalau menurut saya tuh indahnya luar biasa.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad bilang kayak begini nih, man at'ama sha'iman falahu mithlu ajri, man aftara sha'iman falahu mithlu ajri, la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa saat maghribnya maksudnya ya, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tidak berkurang sedikit pun juga. Pahalanya dia yang kita dapat, bukan pahala puasa kita jadi berlipat ganda, bukan. Akan tetapi pahala puasa dia kita dapat. Pahala puasa orang kira-kira menurutmu sama apa beda? Beda, saudara sekalian. Ya Allah, saya ketika melihat Khubab Bahiyah dulu di masa saya berjumpa dengan beliau berapa belas tahun yang silam, saya ngelihatnya, ya Allah, indahnya ibadahnya orang ini, indahnya hidup orang ini, karena semua isinya ibadah. Hidupnya itu isinya semuanya ibadah. Lisannya nggak berhenti berzikir, pikirannya selalu ingat Allah SWT. Tangan kaki hanya bergerak kepada semua yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kerjanya antara baca Al-Quran, antara baca salawat, antara sholat, antara ngingetin orang, antara ya Allah, luar biasa gitu. Gimana caranya ya? Alangkah sangat indahnya kalau sampai 1 jam aja dari ibadah beliau ada dalam catatan amal ibadah kita. Gimana caranya kita bisa dapat pahalanya dia ada dalam catatan kita. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bilang, man aftara sha'iman falahu mithlu ajri. Kamu kalau ngasih bukaan puasa dimakan untuk jadi bukaan puasa orang itu, kita dapat pahalanya dia, bukan pahala kita berlipat ganda puasanya, bukan. Pahalanya dia, kata Nabi Muhammad, dalam catatan amal ibadahmu, la yanqus min dzalika syai'a, enggak berkurang sedikit pun juga. Cakep bener. Bukan hanya pahala sejam ibadahnya, pahala puasanya dia yang tentu saja berbeda sama pahala puasa kita. Jadi kalau kita ngasih ulama, kalau kita ngasih orang soleh, kalau kita ngasih santri yang waktunya waktu sepanjang berpuasa, puasa mereka adalah puasa yang terjaga, puasa yang isinya ibadah dan lain sebagainya, saudara sekalian, itu kita dapat pahala puasanya dia dalam catatan ibadah kita. Enak bener. Tiap hari 10 orang dengan puasa yang bagus-bagus ada dalam catatan kita. Enak bener. Nyari ulamanya susah saja. Dan belum tentu dia mau makan makanan kita. Iya juga sih. Terus gimana dong? Nih ya, cari orang-orang yang sambilan berpuasa sambil kerja berat. Ada apa enggak? Banyak. Sambilan puasa tetap ngebeca. Pernah coba enggak? Beca? Ya kan? Itu berat pastinya kan? Tapi dia tetap puasa bersama dengan dia ngebeca di kampung-kampung sana itu. Saudara sekalian saya muliakan, itu nilai puasanya nggak sama kita. Ada orang kuli-kuli bangunan sambilan berpuasa, tetap sambilan bawa ditawarin air puasa saya Ramadan kali ini, masya Allah. Ada petani sambil nanam, ntar aja Pak, tunggu habis lebaran. Ya emang sekarang musimnya nanam. Bapak jadinya puasa lah, kena terik matahari, kadang kena hujan, mereka tetap berpuasa juga. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang lagi bikin bangunan-bangunan dengan pekerjaan apapun yang berat-berat dan dia tetap berpuasa, pahala puasanya nggak sama kita. Dikit-dikit nyari AC, mau baca Al-Quran aja masuk ke masjid yang ada AC-nya, ya. Mau ibadah bentaran aja kita nyarinya yang paling enak, yang paling adem, mau ngadem dulu katanya gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, nggak sama ibadahnya sama kita, pahalanya sama kita. Pagi-pagi melek mata jam berapa nih ya? Udah duhur apa belum? Habis subuh tidur lagi. La ilaha illallah. Nggak sama teman-teman sekalian. Maka ketika kita memberikan bukaan puasa kepada mereka, pahala puasa dia ada dalam catatan kita. Cakep banget gitu. Makanya kerjain, jangan sampai enggak nih. Cari orang-orang yang bisa kita kasih bukaan puasa.
Tapi kan Ustazah nggak semua kita kaya bisa ngasih bukaan puasa sama orang. Serius sekalian yang saya melihatkan, emang nggak harus kaya kok buat ngasih bukaan puasa sama orang. Nggak harus kaya. Ini pertanyaan yang sama yang ditanyakan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul, laisa kulluna man at'am bihi shaiman. Enggak semua dari kita orang yang mampu ngasih bukaan puasa sama orang lain. Katanya Nabi Muhammad SAW, siapa bilang semua kalian mampu? Kurang lebih begitu. Kata Nabi Muhammad, yahsul bidzalik, kamu udah dapat pahala yang sama dengan itu, walau bisyarbat laban, walau bimazaqqat laban, atau bitamr minat tamarat. Kamu udah dapat nilai pahala yang seperti itu, walaupun dengan kamu memberi beberapa buah kurma, beberapa biji kurma. Saya susah kalau ngomong biji kurma, tadi kirain bijinya doang. Ya, beberapa buah kurma kamu berikan, sebiji, 2 biji, 3 biji, asal dipakai buat makanan pembuka puasa dia, kamu dapat pahala puasanya dia. Au bimadzaqqat laban, meskipun hanya dengan beberapa teguk susu. Ibu, kalau bulan puasa kan pada suka bikin kolak. Kalau bikin kolak kan sepanci tuh. Padahal yang di rumahnya nggak seberapa banyak orangnya. Kalau dipakai buat besok udah nggak enak. Anak-anak juga nggak pada mau, bener nggak? Tapi kalau dibiarin sampai nanti kan nggak ada yang mau. Nah, jam-jam 4 gitu ya, udah kita taruhin di mangkok, kita kirimin deh tuh anak-anak yatim yang ada di ujung jalan sana, janda miskin yang ada di sana, orang di sana, atau di musola kita kirimin, gitu kan? Nggak apa-apa, nggak seberapa. Yang penting kan buat jadi makanan pembuka puasa bagi orang-orang tersebut yang kemudian lagi musafir, kadang nggak keburu buka puasa, gitu kan ya? Macet jalanan, masuk aja deh ke musola. Di musola di dekat situ, atau masjid di dekat situ. Nah itu kita dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Mudah-mudahan dikerjakan. Niat apa enggak nih kita mau kerjain? Iya. Ustazah jamaah di luar penuh banget. Tolong yang depan suruh maju lagi. Nih, masih kosong. Yuk, majuan. Majunya badannya aja ya. Jangan ikut maju mulutnya. Aslinya jangan sambil ngomong. Maju mulutnya aja juga gak apa-apa. Ngasih isyarat buat maju sama sebelahnya. Iya. Baik, saudara sekalian yang saya muliakan, itu salah satu dari jenis ketaatannya tangan. Salah satu dari jenis ketaatannya tangan juga adalah salaman sama suami, salaman sama orang tua, cium tangannya orang-orang yang kita muliakan. Saudara sekalian, itu salah satu dari jenis ketaatannya tangan. Kita berpahala. Termasuk juga kalau kita bersalaman sama orang-orang, itu berguguran loh dosanya. Apalagi jika orang tersebut adalah para santri, para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu itu gugurin dosa kitanya banyak banget. Makanya teman-teman sekalian, saya kalau pergi-pergi pondok-pondok pesantren, kan ada banyak undangan-undangan datangnya dari pondok-pondok pesantren. Kan gitu ya? Salaman, wah, 100 orang, 200 orang. Mereka pikir mereka berkah bisa salaman sama saya. Mereka nggak tahu saya yang untung dosa saya berguguran salaman sama mereka. Nah, jangan dikira. Jadi kalau teman-teman lagi salaman sama saya tuh, kan saya yang paling banyak disalamin. Iya nggak? Majelis ini kan saya yang paling banyak disalamin. Saya yang paling untung, dosa saya berguguran. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman juga kerjain yang saya kerjain, ikut juga nyalamin orang. Idza taqal musliman fatasafaha tasaqat minhuma dzunub madamal yadan lam yatafarraqa. Tenang gitu. Apabila dua orang muslim saling berjabatan tangan, maka berguguranlah dosa dari keduanya selagi tangannya belum saling terlepas satu sama lain. Gitu ya. Jadi kalau ketemu asalkan sama-sama, sesama perempuan, kalau laki-laki sesama laki-laki, salaman. Gitu. Salaman. Salamannya jangan asal tempel gini doang. Salaman yang benar. Nah, kayak gini nih.
Kelihatan? Ya. Ininya nih tangan kita nih, jempol tangan kanan kita, saudara sekalian, pegang bagian sininya, bagian bawah antara jempol sama telunjuk. Nah, tuh ya. Di situ, saudara sekalian, terdapat urat yang nyambung sampai ke hati. Jadi kalau salaman kita nempel bukan peken. Mesti jelas ngajarinnya tuh, sehingga tidak disalahpahamkan. Gitu ya, nempel bukan neken ya, nempel. Seriku sekalian, berasa hangatnya sampai di hati. Kayak iklan apa gitu ya. Hangatnya berasa sampai di hati. Bahkan Nabi Muhammad bilang, tasafahu yudhibul ghilla bainakum, bersalamanlah kalian, menghilangkan unek-unek, kesel-kesel yang ada di dalam hati kalian terhadap satu sama lain. Jadi kalau lagi kesel sama suaminya, sini bang, salamin aja gitu ya. Kalau lagi kesel sama anaknya, sini nak, ayo nak salaman sama bapak, ya gitu. Karena memang itu yudhibul ghil, kata Nabi Muhammad. Ustazah, saya udah salaman Ustazah sama orangnya kagak senyum. Pernah ketemu nggak gitu? Ya Allah. Pernah ketemu ya kita ya, udah salaman kita udah senyum manis, orangnya jangan suudon, mungkin dia nggak lihat. Kan begitu? Jangan suudon, mungkin dia lagi kepikiran utang, mungkin dia lagi ada hal yang dia pikirkan. Nggak usah suudon. Jadi sekalian, tapi andai hal itu terjadi kepadamu, jangan sakit hati. Kenapa? Nabi Muhammad bilang kalau dua orang saling bersalaman, turun 70 rahmat kepada keduanya. Bagaimana baginya ya Rasulullah? Setengah-setengah, 35-35. Enggak, kata Nabi, 69 buat yang paling banyak senyum di antara keduanya. Jadi kalau kita udah salaman, senyum kita lebar. Orangnya nggak senyum, yes, 69 saya borong semua. Tuh. Emang kita kok yang paling banyak perlu rahmat, betul nggak? Emang kita yang paling banyak perlu ampunan. Makanya orang yang nggak mau salaman, kita ajakin salaman. Gitu sedikit sekalian. Sekali lagi, perempuan sama perempuan dan seterusnya ya. Kalau laki-laki artinya sama laki-laki. Kalau bencong, balik kepada yang asal. Kalau aslinya dia adalah perempuan, maka dia adalah perempuan. Kalau aslinya laki-laki, dia adalah laki-laki. Baik, saudara sekalian yang saya muliakan, itu dia salaman. Termasuk juga nih bagi para ibu, bagi para istri, tanganmu kerjakan taat dengan mengerjakan pekerjaan rumahmu. Itu ada nilai taatnya, ada nilai pahalanya. Semua yang kamu kerjakan, asalkan dengan niat ikhlas karena Allah SWT, enggak mencari penghargaan siapapun. Nyapu rumah pagi-pagi, gitu kan ya, bersihin halaman rumah, semuanya ada nilai pahalanya. Saya dibayar untuk itu Ustazah sama suami saya, misal, ya. Saudara sekalian, jangan diniatin hanya untuk bayaran. Kita niatin untuk khidmah, untuk melayani. Salah satu bagian dari an-nadhafah minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada keimanan. Makanya saya berulang kali mengajarkan kepada teman-teman nih, biar nilai yang kamu kerjakan itu tinggi, namanya takdirul masyhad. Agungkan cara pandang. Saudara sekalian, ini yang banyak diajarkan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Hafiz, fajazallahu anna khaira. Semoga Allah SWT balas segala kebaikan beliau, mengajarkan kepada kita untuk takbirul masyhad, mengagungkan sudut pandang. Kalau kamu buka rumah pagi hari, ya Allah, seperti mana saya membuka rumah, buka jendela, gitu ya. Pagi hari, bukakanlah pintu-pintu hati kami untuk mendapatkan hidayah-Mu. Bukakan pintu pikiran kami untuk dapat menerima ilmu-Mu. Bukakan ya Allah hati kami untuk mampu husnudzon terhadap apapun yang datang dalam kehidupan kami. Gitu doanya. Jangan kemudian ini kamu ramah.
gitu ya. Kita kalau lagi sapu rumah, sapu lantai, bukan asal aja nih anak-anak berbandel amat sini. Nggak gitu, saudaraku sekalian yang saya muliakan. Niatin, ya Allah, yang saya dapat lakukan hanyalah menyapu halaman rumah saya, hanyalah menyapu ruang-ruang dalam rumah saya. Akan tetapi ya Allah, yang dapat melakukannya terhadap halaman hati saya, ruang-ruang dalam hati saya hanyalah Engkau sendiri ya Allah. Maka sebagaimana saya membersihkan yang zahir, bersihkanlah yang batin yang ada di dalam sini ya Allah. Namanya takbirul masyhad. Apalagi kalau udah nyikat kamar mandi gitu kan. Saya udah nyikat kamar mandi ini ya Allah, dosa saya yang ada dalam hati nih udah kayak gini nih. Udah nggak mempan, cuma sekedar ini, mesti pakai baik clean, pakai apa ya, segala macam alat. Oh ya Allah, bersihin ya Allah karat-karat yang ada dalam hatiku ini. Ya Allah, bersihin penyakit-penyakit jelek yang ada dalam pikiranku ini. Bersihkan ya Allah bon-bon buruk, persangkaan-persangkaan buruk yang selama ini mengotori ruang hati saya. Minta Allah SWT. Namanya takbirul masyhad. Membesarkan sudut pandang, meluaskan sudut pandang. Dengan itu likul limri'in manawa, setiap orang akan diberi sesuai dengan niat, sesuai dengan sudut pandangnya. Biar apa yang kita lakukan semuanya menjadi bermakna, semuanya kita lakukan dengan tidak sia-sia. Jadi kalau misalnya kita udah kerjain semuanya, suami kita, anak kita tidak menghargai, gak ada urusan. Kita sedang mengerjakan sesuatu demi masa depan kita sendiri di hari akhirat nanti. Gitu, gak ada urusan sama pandangan orang lain. Yang kita cari adalah pandangan Allah. Sedikit sekalian saya melihatkan salah satu ketaatannya tangan adalah bantu orang-orang yang ada di rumahmu, bantu teman-temanmu, bantu kawan-kawanmu. Untuk urusan apaan aja ya, untuk urusan apaan aja. Khidmatan fi hadzal din, gitu. Kita bisa bantuin orang, kita bantuin. Ada orang lagi hajatan, kita ikutan bantuin rapi-rapiin. Ini pengajian ini nih, ada banyak tangan-tangan yang berpahala karenanya. Yang bahkan sekedaran naroin speaker di sana, yang bahkan gelarin tikar di sana, kalau niatnya ikhlas semuanya berpahala di sisi Allah SWT. Ciri ikhlas itu tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain. Biarin semuanya, nggak ada yang tahu. Oh, Allah Maha tahu. Malahan sering-sering kalau kelihatan sama orang lain, dihargain sama orang lain, Allahnya kemudian ya udah, kamu nyarinya kan penghargaan dari dia. Dariku nggak ada, kata Allah. Nggak serem akhirnya. Jadi nggak dapat apa-apa. Ya gitu ya, kita tolongin, kita bantuin orang-orang di sekeliling kita, anak kita bantuin. Apa yang dia perlu kita lakukan. Teman-teman seribu sekalian saya melihat, nggak apa-apa, semuanya ada nilai pahalanya. Jangan kau kira anakmu masih kecil kamu nyuapin dia nggak berpahala. Berpahala, teman-teman seribu sekalian, berpahala. Asal niatnya yang benar. Khidmatan fi hadzal din. Khidmah, kita jalankan tugas kita. Yang jadi ibu, yang jadi istri, kita lakukan dengan sebenar-benarnya karena kita melayani hamba-hambanya Allah yang pada hakikatnya adalah melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu, saudaraku sekalian saya muliakan. Nah, itu semuanya adalah jenis ketaatan-ketaatannya tangan, termasuk anak kita lagi perlu pelukan, pelukin. Anak kita ya, bukan anak orang. Apalagi anak orang udah gede, laki-laki. Ya Allah, saudaraku sekalian saya muliakan. Suami kita lagi perlu untuk kita usap, seapa aja yang bisa kita lakukan dengan tangan kita lakukan sebisa yang kita bisa lakukan. Masya Allah, semuanya ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketaatannya tangan juga adalah yang sedang dilakukan oleh banyak teman-teman, dari menulis di buku ya. Kalau yang ditulis adalah ilmu-ilmu yang bikin kita jadi ingat, jadi gampang, itu lagi ngerjain ketaatannya tangan.
Serius sekalian, lagi ngerjain tuh ketaatannya tangan. Apalagi kalau nulisnya rapi, kebaca sama anaknya, bisa ngerti anaknya. Jenis-jenis taatnya tangan, pekerjaan-pekerjaan yang berpahala jika dilakukan. 1. Apa tadi? Sedekah. 2. Bikin kolak buat buka puasa. Nulisnya gitu, bikin kolak. Jadi kalau ngerjain yang lain nggak berpahala. Memberi bukaan puasa, kan begitu ya? Nah itu, menolong orang lain gitu ya, bersalaman dan lain sebagainya. Semua dari jenis idharur rahmah dengan tangan kita memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, saya muliakan, kemaksiatannya kaki banyak. Pokoknya kalau judulnya kaki itu, semua yang kita haram melakukannya, jalan menujunya haram juga. Minuman keras haram, jalan menujunya haram. Begitu kan ya? Joget-joget campur laki perempuan di halaman atau di lapangan, haram apa enggak? Perginya ke sana haram. Nonton layar tancap, sekarang udah nggak ada ya. Nah itu juga haram tuh. Teman-teman sekalian, saya mengatakan semua dari perjalanan kaki kita menuju ke tempat-tempat maksiat itu juga terhitung maksiat. Saya mau pergi ke saudara saya marahin dia. Termasuk saudara sekalian, buat para istri, kita keluar sejengkal dari rumah kita tanpa ada keridhaan dari suami kita. Kita tahu suami kita nggak ngizinin, kita tetap aja keluar, walaupun buat hadir majelis sekalipun. Terhitung setiap langkahannya adalah langkah-langkahan maksiat, langkah-langkahan dosa. Naudzubillah min dzalik. Salah satu dari jenis kemaksiatannya kaki adalah berada di tempat yang tidak diridhoi Allah. Hati-hati, jangan sering-sering ada di tempat yang tidak diridhoi Allah. Jika bahkan andai kamu tidak berbuat maksiat sekalipun, jangan teman-teman sekalian, jangan. Tempat-tempat yang pernah dituruni laknatnya Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sering-sering ada di sana. Jangan suka ada di sana. Khawatir laknatnya tersebut kegedean sehingga semua orang yang lewat di situ masih kebagian pula dengan laknatnya. Nabi pernah satu ketika, tahu kan ya yang saya maksud, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat turun laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Tahu kan? Tempat-tempat hiburan yang pernah dijadikan sebagai tempat maksiat gitu misalnya. Itu semuanya tuh. Pergi ke diskotik walaupun nggak untuk mabuk-mabukan, pergi ke tempat prostitusi walaupun bukan untuk jual diri gitu ya, asal berada di tempat tersebut tuh jangan saudara sekalian. Nabi Muhammad pernah satu ketika lagi pulang perang. Orang kalau lagi pulang perang kan perjalanannya santai, perjalanannya sedih gitu kan ya. Apalagi kalau perangnya dalam keadaan gak menang, lelah yang luar biasa, banyak yang terluka. Lagi pelan-pelan tiba-tiba aja Nabi hentakkan tali ketang kudanya. Beliau kemudian hela kudanya. Dia kemudian Nabi mempercepat lajunya sampai semua sahabat pun ikut-ikutan di belakangnya. Asalnya ngantuk-ngantuk melihat Nabinya ngebut, kemudian ikutan ngebut juga. Semuanya nih heran mereka. Sampai satu tempat Nabi kembali santai. Tanya sama sahabat, kenapa Rasul? Kalau kita kan buru-buru kayak gitu biasanya mau nyetir buru-buru, kebelet saya. Apa kata Nabi? Tadi itu adalah tempat turunnya laknat Allah pada umat yang terdahulu. Ada umat yang terdahulu tinggal di situ, kemudian mereka melakukan perbuatan dosa sampai Allah laknat tempat tersebut. Saya mempercepatnya karena khawatir laknat yang diturunkan tertimpa kepada kita. Padahal Nabi Muhammad SAW keberadaannya dimanapun membuat turunnya hujan rahmatnya Allah. Apalagi kita yang belum tentu seperti itu, ya enggak? Keberadaan kita di satu tempat belum tentu diturunin rahmatnya Allah di situ. Nah kalau kita tambahan lagi, jangan pergi ke tempat-tempat yang diturunkan, yang pernah diturunkan laknatnya Allah, ataupun pergi ke tempat-tempat yang masih. Kalau ketaatannya kaki apa aja? Rukuk, sujud, berdiri menghadap Allah SWT. Semakin panjang berdirimu, semakin panjang rukuk sujudmu, kakimu bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Serius sekalian, saya mulaikan bentaran lagi datang bulan suci Ramadan. Tarawehmu tuh jangan cari yang paling cepet. Ya. Jangan cari yang paling sedikit.
Berapa rakaat dong tarawih? 20 rakaat. Tarawih berapa rakaat? Tambahin witir. Nah, witirnya boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, paling banyaknya 11. Jadi yang katanya sholat yang paling banyak 11 rakaat itu adalah sholat witir, bukan sholat tarawih. Tapi Ustazah, ada hadisnya yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat dalam ibadah malam beliau. Itu Nabi atau Sayyidah Aisyah lagi berbicara tentang witirnya Nabi. Kamu kalau nyari dalil tentang tarawih, nyarinya di dalam hadis mengenai tarawih. Ada hadisnya? Ya ada lah. Saudara sekalian yang saya muliakan, hadisnya diriwayatkan. Nah, sekalian nyambungin ya kita ya. Hadisnya diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan di salah satu tahun dari masa-masa terakhirnya Nabi Muhammad SAW, boleh dirujuk di kitab Ri'anatul Thalibin, boleh dirujuk di Bujairami, boleh dirujuk di Baijuri, boleh dirujuk di kitab-kitab fikih-fikih lain yang lebih tebal ya. Ustazah nggak ada, Ustazah saya nyarinya di Risalah Jami'ah ya. Saya nggak ada nyarinya di Matan Abu Suja, nggak ada tentang sini sekalian. Nyarinya di kitab yang rada gede-gedean. Nggak ada yang bahasa Indonesia, ya nggak ada. Karena yang pelajarin kitab-kitab yang seperti itu kebanyakannya adalah santri. Yang masalahnya sekarang ada banyak orang kagak ngerti bahasa Arab, udah ngebid'ah-bid'ahin segala macam. Iya apa iya? Nah, itu kita jangan ikutan. Serius sekalian saya muliakan. Hadisnya mereka meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu tahun terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Serius sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan dulu hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, tetapi dikuatkan dengan amaliyahnya para sahabat. Gini ceritanya ya. Jadi Nabi di salah satu tahun terakhir beliau, itu Nabi habis selesai sholat Isya, salah satu Ramadan beliau lanjut mengajak berjamaah para sahabat sholat 20 rakaat. Wakana yusallim irhamukillah. Wakana yusallim fi kulli rakaatin. Dan Nabi pada masa tersebut salam setiap dapat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Wa yastari fi kulli rakaatin. Beliau itu beristirahat setiap 2 rakaat. Kenapa setiap 2 rakaat beliau istirahat? Karena waktu berdirinya panjang bacaannya, sehingga Nabi merasa perlu beristirahat setiap 2 rakaat. Baca berapa lembar gitu ya, sehingga kemudian beliau telah setiap 2 rakaat istirahat dulu, setiap 2 rakaat istirahat dulu. Makanya namanya sholatnya tarawih, sholat yang banyak rohahnya, sholat yang banyak istirahatnya. Nabi beristirahat setiap 2 rakaat. Makanya nggak boleh orang ngerjain tarawih 4 rakaat baru salam, nggak bisa. Kalau duha masih boleh, tapi kalau tarawih nggak bisa. Sebut tarawih karena memang banyak rahanya, banyak berhentinya gitu. Saudara sekalian saya muliakan, sampai dapat 20 rakaat. Nabi kemudian udah selesai baca doa apa masuk dalam kamar. Besoknya lagi kayak gitu, besoknya lagi kayak gitu, sampai 3 malam berturut-turut. Hari keempat sahabat udah keenakan. Habis selesai Nabi Muhammad sholat Isya, Nabi masuk ke dalam rumah, sahabat nungguin. Kayak kemarin nih, seneng nih taraweh, rakaatnya panjang-panjang, baca sholat. Karena mereka kan sudah menikmati ibadah, saudara sekalian. Sholat tuh rasanya enak buat mereka ya. Sampai kemudian ditungguin Nabinya gak keluar-keluar. Dan sahabat tuh santun-santun gak kayak kita. Atau kalau guru kita lamaan gak keluar, sudah. Enggak, saya gak lagi nyebut siapa-siapa. Enggak. Sama saya gak ada yang kayak gitu. Mirip ada. Kita gak santun sama orang. Sahabat tuh santun-santun teman-teman sekalian. Gak ada yang ketuk pintu, gak ada yang berani. Enggak, sampai Nabinya keluar. Nabinya gak keluar-keluar. Setengah jam gak keluar, 1 jam gak keluar, 1,5 jam, 2 jam. Sampai jam-jam 10, jam-jam 11 sahabat bubar satu demi satu. Jam 12-an udah gak ada lagi sahabat yang tersisa. Udah tahu nih Nabi gak bakalan keluar. Pulang merekanya, buat sahur, buat ibadah di rumah mereka. Waktunya subuh, sholat berjamaah. Nabi lihat mukanya sahabat semua ada tanda tanyanya. Nabi bilang, ini lafadznya gak saya tambahin, gak saya kurangin. Inni araftu madza fa'altumul barihah. Saya tahu apa
apa yang telah kalian lakukan tadi malam? Nungguin Nabi keluar, tapi Nabinya nggak keluar. Saya tahu, kata Nabi Muhammad, wa ma mana'ani an akhruj illa khasyitu an yufrad alaina. Tidak ada hal yang membuat aku memutuskan untuk nggak keluar, kecuali aku khawatir sholat ini difardukan atas kita. Saya takut Allah melihat, wah semangat nih orang Islam, udah dah diwajibin sholat tarawih khusus buat bulan Ramadan. Ini Nabi nggak mau. Nabi nggak mau sholat tersebut hukumnya wajib. Kenapa? Kenapa? Nabi tahu umat zaman terakhir kalau diwajibin pada berat. Nabinya sendiri nggak merasa berat, biasa sholat malam bengkak kok telapak kakinya. Nabi tahu sahabat-sahabat nggak ada yang keberatan, saudara sekalian. Akan tetapi Nabi tahu tahun 2018 orang-orang kalau pada terawih tinggal hitungin rakaat mulu. Milih-milih, paling enak terawih di sana udah cepet. Terus kemudian sholat terawih di sana cuma 8 rakaat, tambah witirnya 3, yuk sana aja. Alasannya sholatnya enak di situ. Imamnya suaranya bagus. Untung kagak ada yang 5 rakaat. Saya kira kalau ada yang 5 rakaat, 3 rakaat, kayaknya bakalan milih yang sedikit nih kalian. Ya Allah, ya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, sampai di sisa Ramadannya dan juga di tahun sesudahnya, Nabi tidak lagi mengerjakan sholat tersebut dengan berjamaah. Semua dari para sahabat mengerjakan sholat tersebut di rumah mereka masing-masing. Di masa hidupnya Sayyidina Abu Bakar pun demikian. Di masa hidupnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar kumpulin para pemuka-pemuka sahabat, ulama-ulama sahabat. Ulama sahabat, di antara mereka Ali bin Abi Thalib, di antara mereka Ibnu Abbas yang katanya Nabi hibrul ummah, tintanya umat ini, di antara mereka Sayyidina Ibnu Mas'ud, di antara mereka Sayyidina Ibnu Umar yang disebut sebagai majnunus sunnah, orang yang sangat amat menjaga terhadap sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sampai mereka bilang majnunus sunnah, tergila-gila dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang para ulama-ulama sahabat dikumpulin ke Sayyidina Umar, diingetin, inget gak kita pernah jamaahan sholat tarawih sama Nabi? Ya Allah, sampai sekarang kagak lupa rasanya. Kata para sahabat, gimana kalau kita kerjain lagi yuk? Kata Sayyidina Umar, kan sekarang udah gak mungkin lagi sholatnya diwajibkan. Nabinya udah wafat, turun wahyunya lewat siapa? Kan gitu ya? Udah hukumnya emang udah paten, sholat tarawih hukumnya adalah sunnah, gak mungkin lagi diwajibkan. Yuk kita kerjain, semuanya setuju, semuanya senang. Maka malam tersebut Sayyidina Umar memimpin jamaah sholat tarawih, diikuti dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Umar, ada pemuka-pemuka sahabat-sahabat yang ada Sayyidina Utsman bin Affan. Semua orang, saudariku sekalian saya muliakan, jika itu adalah perkara bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, masa nggak ada yang protes? Masa semua sahabat ikutan semua? Tahukah kalian seperti apa mentalnya sahabat? Sahabat nih mau makan semangka, nggak ada yang berani. Nggak pernah lihat saya Nabi Muhammad makan semangka. Nggak kok, saya pernah lihat Nabi Muhammad makan semangka. Kamu yakin? Iya. Yaudah kalau gitu yuk kita makan. Cara makanin Nabi kayak apa? Dibelah dulu, dipotong-potong, digerogotin, dimakan begini atau gimana nih? Waduh, nggak tahu saya taunya udah Nabi Muhammad udah kelar aja makannya semangka itu. Waduh, saya nggak berani dah, takut caranya nggak sama caranya Nabi. Itu mentalnya sahabat, saudaraku sekalian. Itu mentalnya sahabat. Kalau mereka tahu sholat tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak mungkin sepakatan seluruh sahabat melakukannya. Sampai kemudian di masanya Utsman bin Affan, sampai di masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau lihat masjid-masjid begitu ramai pada bulan Ramadan. Ketika melihat masjid-masjid begitu terang pada bulan Ramadan, mereka semua mengerjakan salat tarawih. Beliau berdoa, nawwarallahu darihaka ya Umar kama nawwarta masajidana. Semoga Allah membuat terang kuburmu wahai Umar bin Khattab, sebagaimana engkau telah membuat terang masjid-masjid kami di bulan suci Ramadan. Salat tarawih kita insya cari yang paling nikmat salatnya kita insya. Kalau kemudian di rumah aja gimana Ustaz? Silahkan.
Silakan. Saya termasuk tim yang sholatnya di rumah. Perempuan yang sholatnya di rumah, saya termasuk timnya. Ya Allah, kayak gitu teman-teman saya sekalian. Bagus, silakan aja, nggak apa-apa. Disunahkan untuk berjamaah, tapi sholat sendirian pun tetap sah juga. Kalau misalnya bisa di rumah dengan berjamaah lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak di masjid-masjid yang terdekat, ya itu juga bagus, nggak apa-apa, silahkan aja. Baik, saudaraku sekalian, saya muliakan, itu semua adalah jenis ketaatan kaki. Kita mengerjakan ibadah-ibadah yang pakai kaki kita gitu, diri, ruku, kan pakai kaki gitu ya. Sujud, salah satunya juga tawaf, sa'i, wukuf bagi yang mengerjakan haji, dan juga berada di tempat-tempat taat semacam ini. Duduknya kita di majelis-majelis ilmu, duduknya kita di tempat-tempat yang diharapkan turunnya hujan rahmatnya Allah, merupakan jenis dari ketaatan anggota tubuh kita. Semoga diterima oleh Allah SWT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sekalian mengenai Ramadan, saya hanya sampaikan sedikit saja ucapan dari Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad. Dalam kitabnya, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang kepengen dapat Lailatul Qadar? Semua dari kita kepengen ya. Katanya beliau, kerjain 3 hal. Jangan tinggalkan dari sejak awal Ramadan. Nanti kalau kamu kerjain itu, pas dapat Lailatul Qadar, pas waktu Lailatul Qadar kamu berhasil mendapatkannya. Apa itu? Yang pertama, sum anil ma'asi kama sumta anil akli wa ta'am. Anil akli wa syarab. Kata beliau, berpuasalah kamu dari segala kemaksiatan sebagaimana kamu telah berpuasa dari makanan dan minuman. Nah, jadi kita puasanya jangan asal puasa makan minum doang, akan tetapi kita puasakan seluruh anggota tubuh kita dari berbuat dosa. Dosanya apa aja? Udah kita bahas dari awal tahun kemarin ya. Dosanya mata apa, dosanya telinga apa, dosanya lisan apa. Hari ini kita bahas dosanya perut, dosanya tangan kaki apa. Kemarinan kita bahas dosanya perut apa, dosanya farji apa. Semuanya kita jaga anggota tubuh kita tersebut. Sebagaimana kita nggak mau makan, nggak mau minum, kita juga sepanjang waktunya bulan puasa, baik siangnya ataupun malamnya, kita jaga jangan mengerjakan perbuatan dosa, insya. Sedikit sekalian saya muliakan. Yang kedua, katanya beliau, ini sudah kita bahas tadi, jangan tinggal tarawih setiap malam selama bulan suci Ramadan. Hal yang terakhir, yang ketiga, katanya beliau, kalau kamu ingin dapat Lailatul Qadar, jangan tinggal sholat berjamaah, terutamanya Isya sama subuh. Kenapa? Karena untuk jamaah Isya, Nabi Muhammad bilang, man shallal Isya fi jamaah fakannama qama nisfal lail, wa man shallal fajr fi jamaah fakannama qama al-lail kullah. Siapa yang mengerjakan salat Isya berjamaah, dia seperti berdiri setengah malam buat ibadah. Dan siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, dia seperti orang yang gak tidur semalaman untuk beribadah. Siapa yang mengerjakan 3 hal tersebut, apabila nanti datang Lailatul Qadar, dia akan menjadi seseorang yang mendapatkannya, diistighfarkan oleh jutaan malaikat-malaikatnya Allah, seperti beribadah 1000 bulan. Bukan hanya 1000 kali lipat, tapi seperti beribadah 1000 bulan, gitu ya. Dan akan diturunkan kedamaian hatta matla'il fajar, sampai datangnya fajar. Kapan sih terjadi Lailatul Qadar? Mungkin sepanjang, maksudnya berkemungkinan setiap malam selama bulan Ramadan tuh mungkin terjadi Lailatul Qadar. Ya panjang bener. Yaudah gini aja deh, setiap malam ganjil. Jadi 15 doang kan? Ya. Ya masih banyak juga. Oke baik, 10 hari terakhir malam ganjilnya. Jadi sisa berapa? Jadi sisa 5. 21, 23, 25, 27. Sangkain aja setiap malam itu Lailatul Qadar. Kamu ibadah benar-benar di malam-malam tersebut, insya Allah nanti kalau pas datang waktunya Lailatul Qadar, kamu berhasil mendapatkannya. Malam 21 nih dia nih, awal biasanya kayak gini nih, masih lagi semangat-semangatnya nih, pasti nih Lailatul Qadar ibadah. 23 kayaknya sekarang adem. Lailatul Qadar tuh malah lebih adem daripada malam biasanya ya.
Malam 23 kayaknya sekarang sepoi-sepoi anginnya. Kan gitu, malam 25 deh. Malam 27 ulama bilang malam Lailatul Qadar terjadinya paling banyak 27. Malam 29 jangan sampai kelewatan, siapa tahu ini adalah malam yang terakhir. Nanggung dah aja ibadahin. Gitu saudara sekalian. Mestinya gitu. Jangan 21 terlalu awal. 23 anginnya kekencengan. 25 gerah Lailatul Qadar tuh adem katanya. 27 ya gerimis. 29 hujan deras. Mana dia tuh Lailatul Qadarnya? Ya Allah, nyesel betul. Nggak dapet ya. Jadi kita sangkain aja tiap malam. Udah tinggal dikit itu 5 malam doang. Insya Allah. Baik saudara sekalian saya muliakan, saya atas nama Halimah Lidrus sebagai pengajar di tempat ini. Kalau atas nama itu berarti bukan nama aslinya ya. Saya Halimah Lidrus atas nama pengajar di majelis ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan hilaf yang saya lakukan di sini, di majelis ini sepanjang tahun ini, dan juga di setiap waktu-waktu saya kepada semua teman-teman yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kita bisa saling maaf-memaafkan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang kayak ada di pom bensin, mulai dari nol ya. Itu ya. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita semuanya telah berada dalam titik nol kembali, sehingga Allah berkenan untuk mengabulkan semua ibadah kita, menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan nanti insya Allah. Saya berterima kasih kepada semuanya, terutama kepada semua panitia dan juga kepada semua adik-adik saya dari Ahbabuz Zahra, anak-anak saya, dan juga kepada semua tim ya, terutamanya kepada tim live streaming. Ya, saudari-saudari saya Nia bin Tahir dan Imas, juga kepada panitia ya semuanya ya, dan semua teman-teman yang sudah turut serta membantu, para donatur, para semuanya deh yang udah ikut serta mensukseskan majelis ini, bahkan termasuk yang membantu menyebarluaskan informasi tentang majelisnya di media-media sosial, semua aja yang telah turut serta membantu pelaksanaan majelis ini. Saya tidak bisa menyebutkan namanya satu-satu, bahkan banyak diantaranya yang saya nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Saya meminta kepada Allah SWT untuk memberikan kepada semuanya seindah-indah balasan. Saya minta kepada semua yang telah udah ngumpulin masukin kuenya, udah bentangin karpetnya, semua aja yang udah turut serta membantu pelaksanaan majelis di tempat ini. Saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa mereka semuanya. Allah meninggikan derajat mereka semuanya, diterima semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai keikhlasan insyaallah. Juga saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama saya mengajar di majelis ini, dan dengan ini juga saya meridhokan semua ilmu yang telah saya sampaikan di tempat ini. Saya ridhoin semuanya untuk diamalkan, untuk disebarluaskan oleh teman-teman yang ada di tempat ini. Silahkan semua amalan-amalan, semua bacaan-bacaan, kecuali jika saya sampaikannya secara khusus ya, tapi yang sisanya semuanya adalah saya ikhlaskan, saya ridhokan semuanya. Silahkan untuk diamalkan. Mudah-mudahan ini membantu kita semuanya untuk dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja teman-teman sekalian, selamat berpuasa, selamat nisfu Sya'ban nanti besok malam ya. Ya, besok malam Selasa. Selamat menjalankan nisfu Sya'ban. Jangan lupa baca Yasin 3 kali. Ikuti yang ada di tempat-tempatmu kalau kamu tidak memungkinkan untuk membacanya sendiri. Bagi yang pengen ikutan hadir bersama dengan saya malam Sya'ban, silahkan di Condet Jalan Batu Alam Jaya nomor 22. Kumpulnya dari Ba'da Asar. Ya, kumpul dari Ba'da Asar Jalan Batu Alam Jaya nomor 22. Ba'da Asar hari Senin besok ya. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, selamat bulan puasa.
selamat meraih rahmat-rahmatnya, selamat meraih ampunan-ampunannya, selamat mendapatkan tiket-tiket bebas neraka, selamat mendapatkan nuzulul Quran keberkahannya, selamat mendapatkan keberkahan ahli Badar pada malam 17 Ramadan, selamat mendapatkan Lailatul Qadar pada malam-malam terakhirnya. Insyaallah semoga saja tidak keluar kita dari bulan Ramadan kecuali setelah Allah SWT tetapkan nama-nama kita berada di pintu-pintu surganya. Semoga saja tidak keluar kita dari bulan Ramadan kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tercinta di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu boleh ya kalau saya tambahin dikit karena saya harus jawab pertanyaan-pertanyaan ini singkat-singkatin aja jawabannya insyaallah ya, biar nggak jadi utang buat saya. Setelah ini yang sama-sama kita cintai mau bertanya. Satu, mengenai surat Al-Fatah haruskah dibaca keseluruhan di saat sholat awal malam Ramadan? Andai dibaca di luar rakaat, di luar sholat, apakah diperbolehkan? Disunahkan pada malam pertama bulan Ramadan kita baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina keseluruhannya sampai Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ila akhiril ayat. Ya, semuanya kita baca surat Al-Fatah. Ada di juz 26. Kalau bisa membacanya di dalam sholat sunnah, ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya, lebih bagus. Tapi kalau kita tidak memungkinkan untuk membacanya di dalam sholat, di luar sholat pun boleh-boleh saja. Bacalah di luar sholat surat Al-Fatah semuanya, bukan sebagian. Assalamualaikum Ustazah, kalau dititipi salam itu amanat atau bukan? Kalau kitanya menyanggupi amanat, tapi kalau kitanya bilang insya Allah, nggak jadi amanat buat kita. Makanya kalau kita diamanatin bilang insya Allah atau nggak janji, gitu ya. Apalagi kalau susah. Salam ya buat orang Jakarta. Mending gitu, ada orang kirim salam sama saya kayak gini. Saya salam ya nanti kalau pulang ke Indonesia buat orang Indonesia. Mana caranya tuh? Kalau misalnya lupa sampein bagaimana? Ya itu tadi. Kalau emang amanat ya kita berusaha untuk sampaikan. Kalau lupa nggak ada hukum buat orang yang lupa. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya amalan apa yang harus saya lakukan agar skripsi sampai wisuda saya lancar? Gak perlu amalan, kamu hanya perlu mulai menuliskannya, mulai mengerjakannya ya. Mohon doanya Ustazah agar saya dan teman saya dapat di wisuda tahun ini. Insya Allah saya bantuin doa dah, mudah-mudahan biar gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya, jika sholat witir sudah dikerjakan setelah ba'da isya cuma 3 rakaat, apabila di sepertiga malam mengerjakan lagi, apakah dihitung dari awal atau bergabung sama yang 3 rakaat sebelumnya? Syukron Ustazah untuk penjelasannya. Ada 2 pendapat mengenai sholat witir. Jadi kita sudah lakukan di awal malam, maksudnya habis isya kita sudah lakukan 3 rakaat misalnya gitu ya. Kemudian nanti di waktu malam kita mau tambah sholat lagi, baik sesudah tidur ataupun nggak tidur sama sekali, apakah boleh atau tidak, bagaimana mengerjakannya? Teman-teman sekalian, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, nggak boleh lagi ngerjain sholat witir, kamu hanya boleh mengerjakan sholat-sholat yang lain. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Kebanyakan pendapatnya para ulama mengatakan kalau udah tutup sama ganjil, nggak usah lagi kerjakan witir. Jadi bagi teman-teman yang ingin kembali melanjutkan witirnya nanti sebelum sahur di bulan Ramadan nanti, jangan diganjilin, tetepin genap aja. 2, 2, 2, 2, 4. Kan begitu ya? Kayak gitu. Imamnya salam tambah 1 rakaat. Itu bagus kayak gitu. Untuk keluar dari khilaf yang kebanyakan ulama mengatakan la witroni bilail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Saudara sekalian yang saya muliakan, kemudian pendapat yang kedua, ini bukan pendapat yang mu'tamad, bukan pendapat yang paling kuat, sebab pendapat yang paling kuatnya yang tadi saya sampaikan. Ini pendapat kecil, pendapat yang kalau mu'dham segini, ini hanya sepertiganya atau bahkan 1/8-nya gitu ya. Pendapat sedikit saja ulama yang memperkenankan, akan tetapi ini adalah pendapat yang diambil oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Habib.
Guru saya mengambil pendapat yang ini. Apa itu? Selagi belum 11 silahkan lanjutkan. Selagi belum 11 silahkan lanjutkan. Kalau selagi belum 11 kamu terhitung belum nutup witirmu, meskipun kamu sudah mengganjilkannya. Jadi misalnya 3 udah malam, besok ininya sebelum subuh misalnya gitu ya, waktu sahur silakan nambah 2 gitu. Baik sudah tidur ataupun belum tidur. Boleh Ustazah saya ikut pendapat itu? Boleh, itu adalah pendapat yang diikuti, bukan hanya disampaikan tapi dilaksanakan oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid kalau malam terawih ngerjain 3, habisnya terawih witirnya 3, beliau jadi imam. Jadi saya tahu persis beliau mengganjilkannya. Kemudian nanti habisnya beliau ikutan majelis di mana majelis beliau mengajar di beberapa majelis, beliau kemudian mengerjakan sholat terawih, sholat witir 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, gitu. Jadi yang tambahannya tuh Ustazah nggak usah ganjil, nggak usah, gitu ya. Niatnya sholat witir, padahal ngerjainnya ganjil. Niatnya gini, usolli rakaatain minal witir. Ada tambahan minnya. Kenapa gitu? Tambahan min ini bikin seger. Min yang mana ini? Ya, kelamaan ngajar suka hang nih teman-teman. Ingatnya min yang ditaruh di. Tambahan min itu punya arti sebagian dari, ya. Famsahu birusikum, sebagian dari kepala. Min itu min ba'd gitu ya, sebagian, ba'diyah artinya. Sebagian dari witir. Usolli rakaatain minal witir. Saya niat sholat 2 rakaat bagian dari sholat witir. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, maksud dari seseorang yang belum diakekah berarti dirinya masih tergadaikan. Apakah benar dan seseorang yang belum diakekahkan tidak doa dari seseorang yang belum diakekah? Oh, kalau doa sih jangan kata belum anak belum diakekah, dari orang lain, bukan anak kita, bukan siapa aja insya Allah sampai. Masalahnya hanya pada kalau anak belum diakekahkan nggak bisa dipakai amal ibadahnya. Gini nih, saudara sekalian, nih ya, saya tiap kali saya ngajar, tiap kali saya ngerjain apapun, saya pergi keluar kota, musafir, kemudian ngajar di sana, ngajar di mana, orang tua saya ikut dapat pahalanya, dengan atau tanpa saya niatkan. Mau saya niatkan lebih bagus, nggak saya niatkan pun nggak apa-apa. Semua pahalanya ngalir kepada orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya adalah penyebab keberadaan fisik saya di atas muka bumi ini. Sebagaimana guru-guru saya yang dari mereka saya belajar ilmu ini, gitu ya. Ilmunya saya terimanya dari Habib Umar, ilmunya saya terimanya dari Kiai Haji Maimun Zubair, ilmunya saya terima dari guru-guru saya semuanya, Didanullah, Habib Hasan Baharun dan sebagainya. Semua yang saya diajarkan sama mereka, kalau saya sampaikan lagi, itu ilmu yang itu ngalir juga kepada yang ngajarinnya. Karena mereka adalah penyebab saya mendapatkan ilmu tersebut. Jelas ya? Teman-teman saya sekalian, anakmu, kamu menjadi penyebab keberadaan mereka. Kalau kamu mendorong mereka untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, setiap kebaikan yang mereka lakukan, kamu ikutan dapat pahalanya. Ya, kamu ikut serta dapat pahalanya dengan atau tanpa mereka niatkan. Sedikit sekalian, tapi kalau anakmu belum diakekah, padahal kamu mampu melakukannya, itu jadinya terhalang seperti barang masih lagi digadaikan. Kalau kita punya jam tangan, tapi kita gadaikan sama orang lain, kita bisa pakai nggak jam tangannya? Enggak. Kemanfaatan dari jam tangan tersebut nggak bisa kita dapatkan. Ini hadisnya Nabi Muhammad SAW bahwa anak kalau belum diakekahkan seperti barang yang sedang digadaikan. Maka bagi siapa teman-teman yang bisa mengakekahkan tapi belum mengakekahkan, jangan mau rugi. Ya, jangan mau rugi. Dan saudaraku sekalian, kalau anak kita ngerjain dosa, Ustazah, bisa ikut nggak kita dapat dosanya? Iya, kalau kamu yang mendorongnya. Makanya hati-hati. Jangan jadi pendorong keburukan-keburukan. Nanti yang akan ngalir adalah keburukan-keburukan dia. Jangan pakai jilbab, nak. Kamu kelihatan kayak udah lebih tua 10 tahun gitu. Habis itu dia nggak demen sama jilbab, wah, sampai dia tuanya nggak pernah mau tutup aurat. Setiap kali mereka berbuat itu, kamu ikutan dapat dosanya. Naudzubillah. Kamu kok nggak pacaran sih, padahal umur kamu udah segitu, gak laku ya? Tiap kali dia pacaran bahkan sampai zina, kamu ikut serta dapat dosanya. Hati-hati. Anak kita adalah kelanjutan dari perbuatan kita.
Dan teman-teman sekalian, kabar gembira ya, insya Allah pada tanggal 10 Mei nanti saya akan menyampaikan tentang gimana sih bikin anak kita nanti kalau kita meninggal dunia hanya akan ada banjir pahala yang dikirimkan ke dalam catatan amal ibadah kita. Hanya akan ada aliran pahala yang mereka kirimkan dalam amal ibadah kita. Buat para ibu-ibu ataupun calon ibu, ibu muda atau calon ibu, mohon maaf, acara ini tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Maksudnya kalau umur masih 13 tahun, 14 tahun, mendingan gak usah, masih lama kan. Takutnya malah jadi nyalahin emaknya, mama gak gituin saya, mama gak gituin saya, gitu takutnya. Sama buat, mohon maaf ya, nenek-nenek gak juga dianjurin. Anaknya semua udah kawin, anaknya bahkan udah punya anak, udah punya cucu juga gitu ya. Nah itu nggak dianjurkan. Kenapa? Takut jadi nyalahin diri. Ya Allah, kenapa saya baru ngerti gitu ya. Jadi nggak usah, daripada nyalahin diri, mendingan nggak usah hadir. Nah bagi siapa teman-teman yang ingin menghadirinya bisa mendaftarkan diri. Yang kepengen daftar sekarang nanti disiapkan boothnya ya di depan sana. Ya. Ada sama Putri Amalia. Nah itu di sana tuh pas di depan pagar itu ya, depan pagernya rumah Mbak Nur sana tuh ya. Itu teman-teman sekalian boleh daftar ke sana bagi yang ingin mendaftarkan diri sekarang. Tapi kalau yang bagi ingin mendaftarkan dirinya entar, bisa catat nomor telepon ini 081. Udah ya dibagi kemarin ya, bulan lalu ya. Atau bagi yang ingin mendaftarkannya nanti bisa ngambil flyernya juga di sana. Tahu flyer? Brosur, tahu flyer kan? Video flyer, bukan? Gitu ya, insya Allah. Ada HTM-nya, ada pendaftarannya. Karena memang acaranya seminar sehari dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami sayangi. Semoga Ustaz selalu dalam pandangan rahmat dan ridha Allah, selalu jadi kebanggaannya baginda Rasulullah. Amin. Ada hadis yang mengatakan, barang siapa nyinyir atau menghina orang yang berbuat dosa, dia nggak akan mati kecuali setelah melakukan perbuatan dosa yang sama. Pertanyaannya, kalau misal dahulu kita pernah nyinyir atas perbuatan dosa yang dilakukan orang lain, bagaimana cara agar kita terhindar dari melakukan dosa yang sama, Ustazah? Ditaubatin dan dimintain maaf atas nyinyirnya tersebut kepada orang yang kita dulu pernah nyinyirin. Kalau tidak membuat dia menjadi semakin marah. Tapi kalau kiranya dia akan bikin marah dia, maaf ya, saya dulu pernah ngatain kamu, saya pernah hinain kamu, kalau kamu tuh begini, oh, sakit hati dia dengernya. Nah kalau kayak gitu ya nggak usah. Dengan kita minta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nggak akan kita melakukan dosa yang sama? Tergantung. Apakah Allah menerima taubat kita atau tidak? Kalau Allah berkenan menerimanya, insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari balasan dosa tersebut. Assalamualaikum Ustazah, semoga selalu sehat, berkah dan bahagia, amin. Ustazah, saya punya anak yatim, suka dikasih uang sama tetangga. Dengan izin anak tersebut saya belikan barang-barang kesukaannya, padahal saya mampu belikan dengan uang saya. Bagaimana sikap saya tersebut? Bolehkah saya belanjakan pakai uang anak tersebut? Setiap kebutuhan keinginannya dia hanya wajib dengan uang saya. Terima kasih Ustazah. Nggak apa-apa. Kalau dikasih uang anak kita, anak yatim kita itu, nggak apa-apa kita terima duitnya, asalkan itu amanat ya, harus dibelikan kebutuhan dia, bukan kebutuhan kita. Anaknya nanya, "Ma, uang yang kemarin mana?" Udah mau beli lipstick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang saya cintai, semoga Ustazah sehat. Ustazah, saya dan suami sudah menikah, tapi belum juga dikaruniai anak oleh Allah. Kemudian saya dan suami berikhtiar ke dokter kandungan dan kami ditawari untuk bayi tabung. Ingin saya tanyakan, apakah diperbolehkan bayi tabung tersebut Ustazah dalam Islam? Saya ragu Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengan beberapa syarat. Satu, dokternya amanat. Jangan sampai dia masukin sperma orang gitu ya, kan begitu. Jangan sampai ada yang, kalau nggak amanat kan kita takut jadinya. Nah itu, dokternya amanat. Kemudian yang melakukan prosesnya tersebut, mohon maaf, adalah perempuan. Maksudnya sesama perempuan yang melakukan prosesnya. Kalau programnya dokter laki-laki sih nggak masalah. Yang penting saat-saat yang prakteknya yang harus langsung berkaitan sama daerah-daerah kewanitaan kita, itu yang berkaitan langsung adalah dokter perempuan. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Syaratnya lagi tentu saja spermanya adalah sperma suamimu, indung telurnya adalah indung telur dirimu, dan ketika sudah hidup dimasukkannya ke dalam rahimmu. Nggak boleh sewa rahim. Ada kan?
Ustazah, saya setiap berjumpa dengan saudara laki-laki saya seperti paman, kakak ipar, ponakan, sepupu, saya selalu bersalaman bahkan mencium tangannya terhadap lebih tua sebagai rasa hormat saya yang diperintahkan oleh orang tua saya selama ini. Bagaimana Ustazah? Paman benar, ponakan iya benar, kakak ipar enggak, sepupu enggak, ipar ya kalau perempuan nggak apa-apa ya, kalau laki-laki enggak boleh. Kalau perintahkan sama orang tua, gantikan dengan kita tetap santun, kita hormat, kita senyumin gitu ya, kita taruh tangan kita di dada, misalnya kayak begitu kan. Nah itu yang jauh lebih aman bagi kita, sehingga kita juga tidak nggak durhaka sama orang tua. Jelas? Jangan kemudian begitu kamu astagfirullah. Kita jalanin ibadah itu ada caranya loh teman-teman, ada caranya, ada tipsnya, ada triknya ya kan. Kerjain yang paling indah dengan cara yang paling indah. Assalamualaikum Ustazah yang cantik, makasih. Saya masih bersekolah. Oke, waktu masuk sekolah selalu ada guru di depan gerbang untuk bersalaman. Saya sudah coba untuk menghindar, tapi dipanggil juga. Apa hukumnya Ustazah? Kasih tahu, kata Ustazah, emang nggak boleh. Pak, maaf ya Pak, saya punya wudhu, gitu. Nah, kamu sebelum datang wudhu dulu, jadi kan nggak bohong. Begitunya, Pak maaf ya Pak, saya punya wudhu, dengan raut muji, kayak gitu. Assalamualaikum Ustazah, dulu saya pernah, itu ya ilmu cengengesan tuh. Ya Allah, ya Allah. Asli teman-teman saya sekalian, teroris nggak ada yang cengengesan. Dan saya kasih tahu. Jadi sewaktu saya, nggak usah, saya lanjutin aja. Sewaktu saya ke Masjidil Aqsa tuh, saya pernah karena saya pakai cadar dan di sana kan nggak banyak ya orang pakai cadar ya. Di Masjidil Aqsa tuh kan dijaga sama askar-askar yang dari orang Israel gitu. Saudara sekalian, ilmu saya adalah ilmu cengengesan. Dan saya minta juga sama semua teman-teman gitu kan, kalau lagi apa-apa ditanya-tanya jawabnya yang cengengesan. Sebab nggak ada ceritanya teroris cengengesan. Teroris cantik ada, teroris jelek lebih banyak lagi, ya kan? Teroris cengengesan nggak ada. Buka-bukanya suka gitu. Kamu dari mana? Indonesia. Emang? Gitu. Ilmu cengengesan ya. Dulu saya pernah bekerja perempuan ya, nangkepnya polisi perempuan kadang buka-bukanya. Kan banyak kan tegang kan, tambah tuh bukanya tambah yang masuk ke ruang pemeriksaan gitu, tapi begitu buka-bukanya. Pokoknya teman-teman, ilmu cengengesan jangan lupa nih. Kalau kita mau menghindari sesuatu hal, gitu kan, kayak salaman kita nggak mau, ilmunya cengengesan. Makanya, gitu cengengesan. Assalamualaikum saudara, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan asing, bagian HRD. Perusahaan tersebut bangkrut, saya adalah karyawan yang merapikan barang-barang kantor. Karena saya pikir sudah tidak bisa digunakan lagi, beberapa barang tidak digunakan lagi ya, seperti kabel colokan, jam, alat tulis, sampai cangkir dan gelas, semua sudah terlanjur sesat karena kurang ilmu pemahaman tentang agama. Saya sudah sholat taubat dan terus memperbaiki diri. Haruskah saya buang barang-barang tersebut atau bagaimana seharusnya? Ustazah mohon penjelasan. Saran saya kasihkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan cara itu barang-barang tersebut menjadi halal. Sebab bagi orang-orang yang nggak mampu, yang haram-haram aja bisa jadi halal kok. Ya, asalkan mau benar-benar miskin ya. Kalau kita ingin mendapatkan berkah dari guru, bagaimana salamannya Ustazah? Sedangkan Ustaznya kan nggak apa-apa kalau kita cium tangan. Bagaimana yang seperti itu Ustazah? Jangan. Kecuali kalau Ustazmu tersebut berumur lebih dari 80 tahun. Oke? Ustaznya umurnya 40 tahun, kamunya umurnya 35 tahun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hati, saya mau bertanya, berkah itu caranya bukan dengan salaman ya, teman-teman. Yang paling berkah ilmunya yang hadir di sini bukan yang selalu bersalaman sama saya setiap kali habis hadir majelis, bukan. Tapi yang paling mengamalkan ilmu tersebut, paling sering mendoakan gurunya, itu yang paling berkah ilmunya. Saya sering-sering didoain, insya Allah ilmunya berkah. Assalamualaikum salim yang baik hati, saya mau bertanya, saya seorang guru SMA. Kadang murid laki-laki ingin berjabat tangan. Apa yang sebaiknya saya lakukan?
Ya nggak usah cengengesan juga ya. Anak laki-laki kan murid kan, kalau guru boleh kayak gitu. Kalau sama murid kita kasih tahu yang sebenarnya. Kamu kalau tidak mau mendidik sesuai dengan ajaran agama, mau mendidik dengan cara apa? Ustazah, Ustazah masalahnya anak itu anak Kristen bukan anak Islam. Kasih tahu ajaranmu, maaf ya nak, gitu. Dalam ajaran saya tidak diperbolehkan. Gak apa-apa teman-teman saya sekalian, kita lakukan segala sesuatu karena bagaimana kalau saya yang sudah tua ini ada yang mau berjabat tangan dengan saya seorang anak muda laki-laki karena dengan alasan menghormati saya. Itu semuanya sama ya. Sama. Bilang sama dia, menghormati tidak harus dengan salaman. Nak, maaf ya nak. Nenek ini masih punya wudhu. Gitu. Assalamualaikum Ustazah Lima. Tentang salaman, kalau kasusnya ibu guru dengan anak muridnya itu terus saya jawab ya. Assalamualaikum, selain menjadi apakah salaman dengan yang bukan mahramnya dengan menggunakan sarung tangan diperbolehkan atau tidak? Pacaran pakai sarung tangan gimana? Sandaran kepala ke bahu laki-laki yang bukan mahramnya kan ada bajunya tuh, boleh apa enggak? Ya udah tahu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salimah yang cantik dimuliakan Allah, amin. Sampai ya dari cepet-cepet yang saya jawab nih, sampai amin aja kayak gitu, amin. Saya mau tanya, apakah kita berdosa bersalaman? Semua pertanyaan sama nih ya. Seorang anak laki-laki yatim piatu sudah kita angkat dari kecil menjadi anak kita, sekarang kita telah dewasa. Ajarkan ajaran agama Allah kepada siapapun, apalagi jika dia adalah anakmu, anak angkatmu, kan batal wudunya. Ayo nak, kita jalanin syariat agama Allah dalam diri kita gitu. Assalamualaikum Ustazah, maaf di luar tema. Saya mau minta pendapat Ustazah. Saya dan suami saya sudah daftar haji beberapa bulan yang lalu, tapi ternyata ada masalah sedikit sampai akhirnya suami saya menarik kembali uangnya. Dan sekarang suami saya malah kembali pikiran menggunakan uangnya untuk umroh. Dan kebetulan memang suami belum umroh, tapi saya sendiri sudah pergi umroh, makanya saya tidak setuju. Tapi kalau pergi umroh bersama anak-anak juga, menurut Ustazah bagaimana, untuk umroh apa tetap haji? Hal-hal yang seperti ini saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu mana yang terbaik dalam buat diri kamu gitu. Bisa jadi juga bagusan haji aja sekalian wajib, kan begitu ya? Karena umroh kan ya maksudnya kewajibannya tidak seperti kewajibannya haji. Kalau kita pergi haji bisa mengerjakan ibadah umrohnya juga. Kita pergi umroh nggak bisa haji. Bisa begitu jawabannya. Bisa juga begini, kamu umroh dulu aja, berangkat barengan anak-anak, barengan suami. Nanti di sana kamu doa biar kamu dimudahkan untuk mengerjakan haji. Bisa juga begitu. Mana yang bagus? Dua-duanya sama-sama bagus. Mana yang bagus buat saya? Saya nggak tahu. Kamu harus beristikharah. Gitu. Assalamualaikum salim yang cantik, amin, makasih. Apabila kita berada di ruang lingkup yang tidak baik, dalam artian membicarakan orang terus, tapi kita tidak ikut dalam membicarakan, apakah dosanya kita dapat juga? Iya, sudah pernah kita bahas itu ya. Innal mustami' ahadul muhtabin. Jadi gimana? Kalau tiap kali orang mau ngomongin orang, pamit aja dulu kamar mandi. Serius saja, serius. Atau pergi kemana kayak gitu buat menghindari, ya. Mudah-mudahan jangan sampai nih teman-teman serius sekalian, yang sering terjadi ini kebiasaan ngomongin orang, akhirnya bikin kita jadi nggak peka lagi, jadi nggak punya perasaan bersalah ketika kita membicarakan aib orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, keluarga siapa-siapa saja yang boleh kita jabat tangan? Keluarga yang tidak membatalkan wudhu kita, bapak, kakek, baik dari ibu ataupun dari bapak kita, terus ke atas, ya. Banyak kakek terus ke atas, paham maksud saya? Ya. Paman kita, paman adalah saudara bapak ataupun saudara ibu, ya. Terus ke atas, artinya saudara kakek nenek kita semuanya juga nggak batal wudunya. Anak, tunggu dulu. Anak laki-laki kita, ya. Anak laki-laki kita terus ke bawah. Tahu terus bawah, cucu dan seterusnya. Serius sekalian, anaknya saudara-saudari kita, keponakan, ya, keponakan. Terus ke bawah, artinya cucu ponakan dan lain sebagainya. Udah ketemu misanan, anaknya paman kita udah batal. Jelas? Jelas ya? Baik. Itu yang disebabkan karena perkalian darah. Yang disebabkan karena pernikahan, menantu, mertua sama anak tiri sama bapak
kiri. 4 orang tersebut nggak batal. Selain daripada itu batal, ipar batal. Apalagi saudaranya ipar. Jelas? Ya itu. Assalamualaikum, selanjutnya disuruh tanya. 1. Batas sholat tahajud dari jam berapa sampai jam berapa? Sesudah kamu bangun tidur malam sampai adzan subuh. Kalau enggak pakai tidur malam namanya bukan tahajud. Sebab tahajud artinya meninggalkan tidur. Jadi udah tidur dulu. Jika saya melakukan sholat tahajud sebelum adzan subuh berkumandang, apakah sah atau tidak? Sah. Udah saya jawab tadi ya. Assalamualaikum, Ustaz, bagaimana kalau kita salaman sama guru? Udah saya jawab. Masih sepupu suami? Nggak boleh. Bagaimana cara mengajak teman yang sulit dibangunkan untuk sholat subuh karena lama-lama jadi merasa nggak enak juga sama dia? Bangunin tetap ya temennya. Bangunnya dengan cara yang baik-baik lah, jangan disiram. Ilmu cengengesan gitu. Bangunin. Satu ya. Afwan Ustazah, pasti nggak bakalan marah tuh kalau kita cengengesan. Afwan Ustazah, berkaitan dengan mencuri, kalau saya sedang berhalangan ikut pengajian Ustazah Halimah, kemudian nitip ke kawan untuk merekam, sedangkan kajian tersebut tidak live Facebook, apakah Ustazah ridho saya tidak berdomisili di Jabodetabek? Nah ini kertasnya dikirimin lewat mana nih? Dia nggak tinggal di Jabodetabek. Mungkin hari ini sedang hadir ya. Kalau pengajiannya untuk umum silahkan. Kalau pengajiannya untuk umum silahkan. Tapi kalau pengajiannya untuk khusus, maksudnya untuk ini ya komunitas tertentu misalnya gitu. Nah itu kan kadang-kadang orang yang bersangkutan yang bikin pengajian tersebut memang nggak mau di-share untuk alasan-alasan tertentu gitu ya. Jangan bilang juga ih pelit amat. Mungkin ada alasan-alasan tertentu. Nah pokoknya kalau pengajiannya untuk umum, taunya dari mana umum apa enggak? Kalau saya share jadwalnya di Instagram berarti umum. Kalau saya tidak share di Instagram, ada kemungkinan dia adalah majelis yang khusus. Seperti kalau saya undangan ke pondok-pondok pesantren misalnya, mungkin ada beberapa hal yang saya tidak mau ucapan tersebut kemana-mana gitu ya, barangkali gitu. Jadi memang seperti itu. Assalamualaikum Ustazah, semoga selalu Ustazah diberi keberkahan. Ini pertanyaan terakhir ya, jangan ada yang taruh lagi ya. Kalau di daerah biasanya untuk menyambut Lailatul Qadar pada tiap malam ganjil seminggu terakhir bulan Ramadan biasanya memperoleh berkah makanan setelah selesai sholat tarawih atau bahkan diantar ke rumah. Makanan diberikan terkadang bahkan orang satu rumah tidak mampu menghabiskannya. Apa yang sebaiknya dilakukan supaya tidak membuang berkat makanan tersebut? Simpan di kulkas buat besok. Iya kan? Iya. Tapi sebaiknya memang harus termakan sekaligus sekalian sayang-sayang, kasihan biar orang dapat pahala gitu. Kalau enggak kasih kepada orang-orang lain yang ada di jalanan misalnya gitu. Kalau misal orang yang berpuasa meminta makanan berbuka pada kita dan kita memberinya, apakah kita masih peroleh pahala yang disampaikan Ustazah? Iya, pokoknya ada orang makan dari makanan kita. Wallahu a'lam. Oh, doanya banyak. Assalamualaikum Ustazah, semoga Ustazah selalu berkahan mencinta Allah, amin. Mohon doanya Ustazah untuk ibu saya Siti Sundari yang sedang sakit. Assalamualaikum Ustazah, Al-Fatihah untuk almarhum Dian Mulyani binti Sugito dan Al-Fatihah untuk almarhumah Ibu Sumarni binti Atmo Senjoyo. Assalamualaikum Ustazah Halimah, mohon bacakan surat Al-Fatihah untuk Halati Ida, anak cucu lagi pada kurang sehat badan. Halati saya ya, bibi saya. Assalamualaikum Ustazah Halimah, mohon Ustazah semoga Ustazah berikan kesehatan. Mohon doa untuk anak saya Daisy Ekasari, Afina Zakia, Hanifah Labibah. Semoga jadi solehah, taat pada Allah, berguna bangsa, negara, masyarakat, patuh pada orang tua. Assalamualaikum Ustazah, mohon doa Biniyati Syifa untuk Ibunda Nami binti Kaiman. Assalamualaikum Ustazah, mohon Fatihah untuk Ibu Eni Satunah binti Rakijo, telah meninggal dunia 28 April kemarin. Assalamualaikum Ustazah, semoga dalam lindungan Allah. Mohon doanya hari ini keponakan saya hari ini berulang tahun, Khadijah Inayah, semoga sehat lulus ujian. Assalamualaikum Ustazah, mohon doa untuk uminya keempah, itu tadi ya, bibi saya. Assalamualaikum Ustazah, semoga disolehahkan, semoga